Langsung saya ya Pak Hakim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka sharing online dengan Pak Esrinal Aziz. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, meluangkan waktunya memenuhi undangan kami dalam sharing pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Esrinal yang siap untuk sharing malam ini terhadap pengalaman dalam rangka berjuang bahwa beliau tidak bersalah dalam tuduhan korupsi itu. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Hakim yang insya Allah akan menjadi moderator dalam sharing ini, dan juga Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mengapa saya menginisiatif untuk bertemu secara online ini? Ketika Pak Esrinal ditahan tahun 2018 ya, saya kaget. Kemudian langsung saya telepon, pertanyaan saya hanya satu kepada beliau, yaitu apakah Pak Esrinal ditekan oleh atasan? Beliau jawab tidak, dan doakan saya bisa membuktikan bahwa saya tidak korupsi. Selanjutnya selama beliau ditahan, ingat saya sekali kalau nggak dua kali say hello kepada beliau. Baru kemudian di bulan Agustus 2020, beberapa bulan yang lalu saya mendapatkan berita lagi, mendapatkan WA dari beliau. WA-nya awalnya singkat, link buku. Saya tidak paham dan tidak saya jawab. Selanjutnya beberapa hari kemudian dia WA lagi terkait dengan cover surat yang ditujukan ke seorang direksi perusahaan. Saya baru kaget, loh kenapa saya di CC? Baru kemudian saya nanya. Dari situlah saya tahu bahwa beliau sudah bebas sejak tahun 2019, September, tapi sampai dengan Agustus, yang waktu itu hampir 1 tahun, 2020, belum dipulihkan namanya. Kemudian saya pada waktu itu langsung mengajak Pak Esrinal untuk diskusi secara online, dan beliau bersedia. Waktu itu ada sekitar 40 teman-teman yang bergabung. Selanjutnya kami diskusi, kita usulkan agar dibuat filler agar lebih jelas kepada teman-teman untuk memahami permasalahan ini. Alhamdulillah beliau juga menerima itu, dan fillernya tadi sebagian sudah kita saksikan tadi. Fillernya itu durasinya sekitar 39 menit. Kita sebenarnya kepingin ngepres menjadi 30 menit, tapi nampaknya sudah sulit untuk dipres lagi, untuk supaya meaningful gitu. Sekalipun Bapak Ibu tidak membaca buku Sumur dan Matahari, menyaksikan 39 menit itu sudah paham siapa sebenarnya yang bersalah dalam kasus ini. Oleh karena itu, akhirnya saya menyarankan untuk dicetak lagi buku itu, kemudian untuk didistribusikan kepada teman-teman. Nah, saya masih agak kaget. Kenapa ya? Kok kelihatannya teman-teman, utamanya di Pupuk Kaltim, dengan keputusan bebas itu, kok kelihatannya tidak banyak yang bisa dilakukan. Saya sedih, karena saya
ketika melihat filler begitu saja, atau diskusi yang pertama saya sudah bisa menangkap dari apa yang disampaikan oleh Pak Esrinal. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sekalian bisa bergabung di sini dalam rangka pencerahan ini. Mengapa? Karena sekalipun saya di Pupuk Kaltim hanya 23 tahun, saya termasuk mungkin orang-orang awal yang merintis Pupuk Kaltim itu hingga menjadi bagus dan besar. Oleh karena itu, kita berharap juga masa depannya, utamanya yang dikelola oleh dana pensiun, juga berjalan dengan baik. Namun, dengan adanya kasus ini, dana pensiun itu, kalau pandangan saya ya memang kolab lah gitu, dalam tanda kutip. Nah, kita tidak tahu seberapa dalam itu. Makanya sharing pada malam hari ini, judulnya memang kita ingin mengambil hikmah dari sini. Nah, saya berharap teman-teman yang bisa hadir di sini, Bapak Ibu sekalian, bisa mengambil hikmah. Tapi sebenarnya saya berharap agar teman-teman yang terkena dampak, baik yang sudah pensiun maupun yang akan pensiun, memahami akan hal ini. Utamanya juga yang bertanggung jawab penuh terhadap dana pensiun, itu juga bagaimana langkah-langkahnya yang harus diperbaiki. Mungkin tidak hanya mengguri, tetapi saya sedih. Keluarga besar Pupuk Kaltim itu keluarga yang cerdas. Tetapi dengan permasalahan ini seolah-olah kalau menurut saya tiarap. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan ini menginspirasi kita. Kita juga tidak akan ngeblame siapa-siapa, tapi fakta ini ditunjukkan, ini loh yang benar. Solusi apa yang akan dilakukan. Saya ucapkan terima kasih Pak Hakim bisa membantu acara ini. Undangan sebenarnya yang kita share kepada teman-teman Pak Esrinal lebih dari 150. Tapi mungkin karena kesibukan sehingga belum bisa hadir di sini. Tapi insya Allah kami juga akan kirim terkait dengan filler ini dan juga semua yang hadir dalam kesempatan ini yang belum memiliki bukunya Pak Esrinal akan saya kirim dari Bontang atau barangkali yang ada di Jakarta juga mungkin bisa dikirim dari sana. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan sharing malam ini bermanfaat bagi kita semua. Dan selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Hakim untuk bisa memandu acara ini. Mari kita awali acara ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah bagi yang Muslim dan berdoa menurut agama kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Isra. Angin berhembus tidak untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji seberapa kuat akarnya. Ali bin Abi Thalib. Dan dalam sebuah adigium terkenal, dan itu ditulis juga di buku ini, bahwa lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang bersalah. Menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Isra yang menginisiasi acara ini dan mengundang saya untuk bisa bergabung. Dan yang berbahagia semua bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, Pak Esrinal, kemudian saya lihat tadi ada banyak ya, sementara tidak saya bisa lihat karena saya sedang di layar ini. Selamat datang, selamat bergabung dalam menguak hikmah 11 bulan ditahan bagi keluarga, teman, dan sahabat Esrinal Aziz. Yang pasti berawal dari sumur dan matahari yang saya sudah... Mas Denny mungkin bisa di mute dulu seluruhnya, kecuali saya. Sudah Mas Denny? Mas Den? Iya, sudah Pak. Oke. Tadi suaranya Pak Esrinal. Oke, sip. Dan berawal dari buku ini, tidak mudah, tentu dalam bahasa sebaliknya menjadi sulit bagi orang-orang yang mengalami hal sulit untuk melakukan sesuatu yang sifatnya produktif. Dan seperti kata Pak Isra tadi, dalam waktu yang sulit, dalam kesempatan yang sulit, Pak Esrinal Aziz mampu melakukan sebuah produktivitas
dua buku, yaitu Tuhan yang Saya Kenal dan Sumur dan Matahari. Tadi di bagian awal sudah kita lihat tayangan video tentang Pak Esrinal, dan karena belum usai, untuk Bapak Ibu yang belum menyaksikan secara lengkap, nanti bisa membuka channel YouTube-nya Pak Esrinal Aziz atas nama Esrinal Aziz. Silakan dilihat tayangan tersebut. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan, ada pelajaran. Buat saya sangat memberikan pelajaran karena saya menonton itu jadi saya tersentuh. Kemudian membaca buku ini secara lengkap juga saya jadi ada sesuatu yang tiba-tiba sesak, dan mudah-mudahan saya mendapatkan hikmahnya, dan semua teman-teman yang kemudian membaca juga akan mendapatkan hikmahnya. Saya awali dalam diskusi kali ini, jika kita merasa hebat, merasa paling pintar, berarti kita masuk di ruang yang salah. Mudah-mudahan hari ini kita bisa berbagi bersama, ngobrol bersama, mengambil manfaat dari apa yang kita bicarakan. Kesempatan yang pertama nanti saya akan ngobrol dengan Pak Esrinal, kemudian yang kedua, saya akan buka interaksi secara langsung dengan seluruh teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang bergabung pada meeting Zoom malam hari ini. Nanti boleh menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Takutnya nanti kalau langsung tidak cukup waktunya, tetapi nanti seandainya memang memungkinkan langsung saya berikan kesempatan untuk berbicara live. Tapi jika tidak, nanti saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu di kolom chat. Baik, langsung saya sapa. Assalamualaikum Pak Esrinal, bisa diaktifkan mikrofonnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Esrinal sehat ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat selalu ya. Sepertinya sedang cerah wajahnya. Amin, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Pak Es, sebagai pengantar untuk berbincang-bincang dengan teman-teman yang hari ini bersama kita semuanya, mungkin saya akan ada beberapa pertanyaan sebagai pengantar yang jawabannya nanti mungkin bisa memberikan pencerahan dan memberikan hikmah buat kita. Dan yang kedua, barangkali nanti ada yang akan ditanyakan atau ditanggapi oleh teman-teman yang bersama kita hari ini. Ya. Yang pertama, Pak Esrinal, 11 bulan masuk dalam sebuah lingkungan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya, apalagi Pak Esrinal mengatakan bahwa ada unsur ketakutan, tidak nyaman di dalam sebuah ruang sempit. Dan ternyata akhirnya Pak Esrinal mengalami itu. Hal apa yang kemudian dirasakan oleh Pak Esrinal selama mendekam di penjara? Baik secara spiritual, batinnya seperti apa, tentang diri maupun keluarga, karena ada keluarga yang harus ditinggalkan. Mungkin Pak Esrinal bisa menjelaskan secara singkat. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi ketika saya mulai diselidiki kasus penyidikan, itu prosesnya panjang. Memang waktu itu belum terbayang sampai ke situ. Tapi saya pernah berjanji pada diri saya sendiri, kalau memang hal yang terburuk itu terjadi, saya berjanji pada diri sendiri saya akan menjalaninya dengan ikhlas. Itu yang membuat kekuatan. Jadi ketika itu diputuskan saya harus ditahan ya, karena untuk proses penyidikan waktu itu, ya memang rasanya ya, gelap sekali. Kemudian ya terus tadi mimpi tadi dan seterusnya. Tetapi saya justru merasakan bahwa selama di rutan itu malah nikmat itu. Ini yang aneh sekali. Ini yang saya juga sampai sekarang, kenikmatan dan kekhusyukan, dan itu malah saya peroleh pada saat ditahan, terutama waktu di Cipinang. Jadi kemarin ponakan saya bertanya, Mbak Yuan, Om Al itu trauma nggak terhadap dia kurius ya, kurius. Saya jawab tegas, tidak trauma, saya malah bersyukur gitu. Saya itu malah bersyukur. Jadi memang saya menghayati ada 2 ayat Quran yang ternyata betul-betul saya alami. Satu berkata bahwa di dalam kesulitan itu ada kemudahan. 2 kali ayat itu dibaca. Di dalam kesulitan ada kemudahan. Kemudian juga ada satu ayat, sesuatu yang kau kira buruk itu belum tentu buruk. Cobalah kamu alami. Belum tentu buruk. Saya menghayatinya, kalau kita menjalani dengan ikhlas sesuatu yang nampaknya buruk, itu ternyata tidak buruk. Nah, saya selama di rutan
itu saya bisa tidur enak, makan enak, teman-teman baik semua. Saya bisa beribadah dengan lebih khusyuk ya. Kerjaan saya dan saya padat kerjanya selama di pagi olahraga, siang menyiapkan persidangan, sore mengaji sama teman-teman, malamnya ngaji lagi bersama teman-teman, terus juga nulis. Jadi acara saya padat. Saya tidak, justru saya itu tidak pernah merasakan kenikmatan makan. Sebelumnya tidak makan enak, udah selesai. Tapi di sana itu kok enak ya itu. Makanan ini kok enak sih. Saya alhamdulillah Allah memberi lidah untuk merasakan. Itu saya bersyukur, bisa bersyukur di situ. Jadi dan kemudahan itu luar biasa. Jadi mimpi saya itu betul-betul terbukti ya, mimpi matahari itu saya betul merasakan bahwa itu membahagiakan sekali. Kak, matahari itu seolah malaikat atau Allah berkata, kamu tenang-tenang aja deh. Saya tolong kamu. Jadi seolah saya merasakan bisikan itu. Ya alhamdulillah saya merasa tenang. Meskipun juga tetap serem ya, ketika menghadapi tuntutan terutama. Dan ternyata ketika tuntutan itu tinggi sekali, 8 tahun saya 8 tahun. Saya tidak merasa down itu, nggak tahu saya juga. Saya tidak merasa down. Saya paling kalau 8 tahun ya saya bikin 8 buku, itu aja saya pikir. Tapi nyonya juga, ya memang apa namanya itu berat ya, berat nyonya itu kata Pak Isra. Tapi pertolongan itu ada aja, pertolongan ada. Jadi dikuatkan sehatnya, anak-anak juga patuh. Kemudian anak saya nggak, dua anak saya itu nggak tahu, cuma yang pertama aja yang tahu. Yang pertama saja tahu ya. Karena yang nomor 2 itu agak kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus ya. Yang satunya kecil. Jadi itu kita kebijakan tidak dikasih tahu sampai sekarang. Jadi itu kita jalani dan bisa dijalani. Ya. Nyonya itu betul dia bikin PMP, PMP-nya laris itu. Jika apa namanya itu dengan larisnya PMP itu misalnya nyonya misalnya saya ini dikasihannya Allah, dikasih Allah ya. Nah, jadi kira-kira gitu. Saya intinya saya justru ingin membuat orang-orang yang sedih karena saya itu nggak usah sedih, saya nggak apa-apa gitu. Tapi adik saya saat telepon malah nangis, tambah nangis. Kata saya, wah aku malah nangis tahu. Pak S, Gitu. ternyata dengan keikhlasan yang luar biasa dan sampai pada tataran bahwa ikhlas seperti yang dipraktikkan Pak Esrinal itu kan tidak semua orang bisa ya. Kalau tadi dikatakan bahwa kondisi ini membuka kesempatan dan peluang yang berbeda dengan sebelumnya dan dirasakan ada kenikmatan, ada kondisi di mana kita ada kesyaduan bercinta dengan Tuhan ketika beribadah dan seterusnya. Tetapi tadi kan ada keseraman juga. Apa sih pada titik tertentu? Apa sih yang paling dirasakan seram dan mengganggu gitu? Ya jelas ya, seram itu semua orang namanya di rumah tahanan atau apa di penjara kan serem. Itu terus yang paling mengganggu tentunya nama baik ya. Oke. Nah, terus cap sebagai koruptor gitu ya. Itu awal yang waduh ini saya akan anak cucu saya akan apa namanya itu bapak saya kakek saya itu orang koruptor, itu yang paling mengganggu sebenarnya. Tapi ya itu selama saya dianu tidak terpikirkan. Allah juga kayaknya tidak menyiksa saya dengan pikiran itu. Sampai hari ini? Iya, terus di sana juga sahabat teman-teman baik-baik semua. Ya saya kira itu Pak. Baik. Tapi memang Allah itu memperlihatkan ini sesuatu yang ujian, ini betul-betul ujian. Tapi ujian itu akan dibarengi dengan pertolongan, gitu ya. Dan saya melihat sekali banyak pertolongan yang nggak terduga di dalam persidangan, di dalam penyidikan. Contohnya aja, saya juga sampai sekarang nggak berpikir apa ini malaikat. Saya pernah ditanyain dan saya blank waktu itu. Tiba-tiba di situ ada buku dan itu jawabannya. Lah ini jawabannya.
Saya nggak merasa membawa buku itu. Saya baru tahu buku itu, dan buku itu ada di depan saya. Dan itu jawaban dari pertanyaan yang saya tidak bisa jawab. Ini aneh ini ya, tapi setelah saya baca-baca cerita-cerita banyak orang, memang keanehan itu banyak terjadi di dunia ini, di mana-mana banyak terjadi ternyata. Yang tidak luar biasa. Baik, ini untuk teman-teman semua yang bergabung, barangkali nanti fokusnya adalah memang kisah terkait Dapen. Tapi semestinya pelajaran-pelajaran yang baru saja yang disampaikan sesaat tadi, itu yang akan memberikan pengalaman batin yang bisa dibagi oleh Pak Esrinal kepada kita, dan mudah-mudahan itu bisa menginspirasi kita di saat kita juga mengalami kesulitan, meskipun jenis kesulitannya akan berbeda. Pak Es, pada akhirnya semua sudah dilalui. Dari proses sampai sekarang, akhirnya membuat simpulan pelajaran-pelajaran apa sih yang kemudian menjadi hal penting buat Pak Esrinal terkait seluruh hal yang sudah dialami ini? Ya itu tadi, kita makin yakin bahwa segala sesuatu itu sudah ada sudah suratan. Saya masuk situ tuh tentu sudah Allah sudah merencanakan seperti itu. Jadi akhirnya ya kita itu, saya pernah bilang pada anak saya bahwa sesuatu yang persoalan itu bukan persoalan itu sendiri, bagaimana kita menghadapinya. Persoalan yang ringan menjadi berat sekali kalau kita menghadapinya dengan tidak ikhlas atau tidak ini. Tapi persoalan yang seberat apapun, kalau kita menghadapinya dengan ketakwaan atau keimanan yang kuat, ya akan terpikul. Gitu. Ibaratnya kalau orang yang kekar, ya dia beban berat ya bisa ngangkat. Jadi bukan bebannya, tapi orangnya, kitanya, tergantung pada kitanya. Itu perjalanan pertama. Yang kedua ya itu tadi, di dalam kesulitan ada kemudahan. Sesuatu yang buruk itu belum tentu buruk. Jadi ya bagi saya ini membersihkan diri saya, membersihkan, barangkali saya juga banyak dosa, terus betapa nikmatnya di suatu tempat di mana kita tidak bisa berbuat dosa, yaitu di hutan. Kalau di tempat umum kita banyak berdosa, sedikit meleng aja sudah dosa, dosa gitu. Nah ketika kita harus bersih, maka kita makin dekat dengan Allah, makin bisa menikmati pemberian-pemberian rezeki dari rezeki bisa datang dari mana, bukan hanya uang, tapi rezeki, nikmat yang lainnya. Kayak gitu, Pak. Baik, ada 2 quote sudah itu. Yang pertama adalah adanya ujian pasti ada pertolongan yang disertakan, dan yang kedua adalah jika ada kesulitan dengan kekuatan, keikhlasan dan ketakwaan pasti selesai itu. Terima kasih quotes-nya Pak ya untuk hari ini. Baik, Pak Esrinal, kita flashback, akhirnya harus mengingat kembali ini. Kalau Pak Es ditanyakan tentang peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi, sebelum saya tanyakan, sebenarnya apakah itu semacam rendezvous gitu, kayak apa ya, mengingat kembali gitu, itu ada sesuatu yang nyesek nggak sih? Atau sudah seperti yang dikatakan tadi, sampai hari ini akhirnya biasa aja sih, diceritakan, seperti sekarang itu kondisinya ada nggak secara psikologis ngaruh gitu? Tidak. Itu yang ditanyakan keponakan saya. Saya yakin itu karena ya semuanya itu kita ikhlas, semuanya itu. Bahkan itu saya bersyukur, kan saya bilang itu. Mendapatkan cobaan ujian ini saya bersyukur sekali. Baik. Di sana survive, kemudian tidak ada masalah, tidak ada, dulu kan ada serem, ada narkoba, ada orang, tidak sama sekali tidak. Saya bisa berolahraga, saya bisa menulis dan sebagainya, mengaji. Nah, itu yang bahkan saya kayak di Mekah aja rasanya itu. Ya nggak ada ini. Itu yang saya rasakan. Baik, kalau begitu saatnya, jika semua tanpa beban, saatnya kita mendengar secara langsung, meskipun barangkali beberapa video atau beberapa kesempatan Pak Esrinal sudah menjelaskan tentang peristiwa ini. Apa sebenarnya poin utama yang menjadi masalah sehingga Pak Esrinal dituduhkan akan sesuatu yang kemudian pada akhirnya 11 bulan kemudian tidak terbukti kebenarannya? Mungkin Pak Esrinal bisa berkisah ini. Apa sebenarnya yang dituduhkan itu? Iya, yang dituduhkan itu
cuman pelanggaran prosedur sebenarnya. Jadi selama penyidikan itu barangkali penyidik mencari, akhirnya ketemu itu kesalahan prosedur repo. Repo itu adalah pembelian perjanjian saham pembelian yang kemudian dibeli kembali oleh pihak yang kita beli. Itu namanya repo. Oke. Itu dalam aturan OJK ada peraturannya, prosedurnya ada. Dan saya dianggap melanggar itu karena di peraturan dana pensiun menurut OJK dan ahli OJK itu Dapen itu tidak boleh melakukan transaksi saham melalui repo, gitu ya. Itu sebenarnya. Tapi kemudian dibuktikan di pengadilan, menurut hakim ini tidak melanggar, tidak ada pelanggaran. Jadi ketika saksi ahli itu mengungkapkan bahwa ini ada pelanggaran, malah dicecar sama hakim. Itu memang peraturan atau interpretasi Anda sendiri? Loh ini kan aturannya gini. Lah itu kamu interpretasi itu namanya. Kalau namanya nggak boleh itu ada tulisan dilarang. Ada nggak tulisan dilarang? Tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saksi ahli juga ini bukan repo. Itu hal yang biasa. Bukan repo dalam arti yang dimaksud dengan peraturan OJK itu ya. Jadi saya membeli saham yang ada di bursa, apa salahnya? Orang mau membeli saham saya kembali, apa salahnya? Dan itu suatu trading yang lumrah. Saya jual saham saya, nanti kalau saya punya uang, saya beli lagi loh ya. Kan itu malah menyelamatkan. Jadi sebetulnya ketika repo itu dijadikan alasan menjerat secara hukum, itu saya ibaratkan ini dalam pledoi saya, dalam duplik saya. Itu ibarat orang yang pakai helm, kemudian kecelakaan, kepalanya bocor, terus orang yang kepalanya bocor diberitakan, si A kepalanya bocor gara-gara pakai helm. Padahal harus pakai helm, harusnya selamat. Jadi itu repo kan pembelian kembali. Kenapa rugi? Tidak akan menyebabkan kerugian repo itu. Repo itu seperti kata Pak Surya tadi kan, sesuatu bentuk kehati-hatian saya, mitigasi saya. Orang yang berhati-hati pakai helm gitu, pakai pengaman, kok malah dihukum gitu. Dan itu terbukti, nanti saya ceritakan lagi bahwa dengan adanya itu kerugian itu akan kembali. Tidak ada terjadi kerugian lagi sebenarnya. Jadi itu. Terus kemudian yang kedua saya juga bisa ceritakan ketika saya di penyidikan dan sudah masuk tahanan di proses penyidikan, BAP-nya sudah lengkap gitu, atau ya sudah lengkap, saya minta direview oleh beberapa lawyer ya. Kalau lawyer saya jelas juga berpendapat bahwa ini nggak layak untuk masuk pengadilan lawyer saya. Tapi saya karena yakin saya tanyakan lagi pada lawyer yang levelnya lebih tinggi lah, yang sudah mendunia dalam tanda petik ya. Disebutkan ada teman anaknya itu lawyer yang sudah ke Singapura, ke Malaysia, ke Thailand. Saya minta bantuan nggak bayar, gratis itu. Ya. Terus Pak ini nggak ada apa-apanya katanya. Ini Bapak ini karena punya musuh aja ini. Bapak punya musuh nggak? Tahu saya nggak ada musuh, saya siapa nggak? Saya nggak punya musuh. Ya ini nggak ada apa-apanya Pak. Jadi sudah ada 3 lawyer yang berpendapat seperti itu. Oke. Ya, nggak tahu proses itu terus berlanjut gitu. Jadi ya syukur alhamdulillah itu akhirnya memang wajar diputus bebas karena memang tidak ada aliran dana, tidak ada gitu, keuangan negara tidak ada, gratifikasi nggak ada, pelanggaran administratif pun menurut hakim tidak ada. Menurut hakim tidak ada. Ya, gitu mungkin Pak penjelasan. Baik, Pak S, terima kasih jawabannya. Sekilas membuka apa yang dituduhkan ke Pak S. Dan saya ingatkan kembali kepada teman-teman yang sudah bergabung bersama kita. Nanti Bapak Ibu boleh memberikan pertanyaan di live chat, kemudian nanti akan saya bacakan. Saya sedang bertanya-tanya dengan Pak General sebagai pengantar pembuka sambil menunggu nanti apa yang akan disampaikan oleh teman-teman juga, bisa jadi tanggapan, pertanyaan, dan seterusnya. Pak S, tetapi pada waktu yang bersamaan kalau lihat video yang tentang Pak S tadi, ada pemberitaan, ada rilis berita, tiba-tiba itu brandingnya jelas gitu, koruptor salah satunya untuk beli kondotel di Bali dan seterusnya. Bagaimana rilis berita itu kemudian muncul ya?
Yang tentang kondotel, gimana pertanyaannya Pak Anu? Kan dalam waktu bersamaan di video Pak Esdrinal tadi juga ada pemberitaan di televisi tentang branding koruptor kepada Pak Esdrinal terkait penggunaan dana untuk ini dan itu gitu. Ya, ya. Iya, memang itu yang dasarnya juga adalah hasil audit barangkali ya, hasil audit. Yang saham tadi kan jelas dianggap melanggar prosedur repo tadi ya, 2 saham itu dianggap prosedur dan disebutkan ini apa namanya itu korupsinya terkait penggunaan dana untuk pembelian saham di bidang apa namanya properti dan pembelian kondotel di Bali. Ya memang itu saya di itu apa namanya itu diduga ada korupsi di situ. Saya juga heran kondotel di Bali itu apa korupsinya gitu ya. Kondotel itu dibeli kemudian karena ada prospek dan pihak, nah ini karena ada pihak yang menjual itu akan membeli kembali, itu tadi buyback tadi, akan membeli kembali. Nah, membeli kembalinya itu belum terlaksana, itu dianggap apa namanya itu, saya barangkali lalai atau bagaimana terhadap pembelian itu, tapi tidak ada kerugian itu. Harga price listnya itu 1M, saya beli 500 juta. Kan untungnya 100% itu. 100% udah ya. Harga price list itu 1M, saya beli 500 juta. Sertifikat sudah saya peroleh, sudah disimpan. Orangnya mau membeli kembali, tapi orangnya ternyata ada kesulitan, belum atau tidak bisa membeli kembali, itu aja. Tapi tidak ada kerugian karena sertifikat masih di tangan. Cuman kemudian ada masalah, bukan masalah saya, masalah orang itu karena ada pihak-pihak yang saya tidak tahu dipilotkan hotel itu. Nah, kita juga sekarang sedang berjuang supaya dan harusnya kita bisa memperjuangkan ya ini tetap punya kita sudah bayar lunas. Cuman dia mau membeli belum berhasil membeli, itu aja masalahnya. Oke. Salahnya apa gitu. Baik. Pak S, pertanyaan saya percepat karena sepertinya banyak teman-teman juga yang akan bertanya nih. Akhirnya Pak S setelah 11 bulan dinyatakan bebas murni. Sebuah peristiwa yang pasti ditunggu dan sangat menyenangkan baik buat diri sendiri maupun keluarga dan teman-teman yang memang percaya Pak S tidak ada kesalahan gitu. Tetapi barangkali juga ada sebagian orang bertanya ini, kok bisa bebas murni pula gitu? Seperti apa? Barangkali ada juga yang menganggap apakah ada proses lain yang membuat Pak S akan keluar. Kalau saya baca ceritanya kan bahkan ditawari aja nggak mau gitu loh untuk mempermudah jalannya Pak S di kejaksaan gitu. Bagaimana Pak S menanggapi tentang adanya mungkin anggapan bahwa ada sesuatu yang membuat Pak S bisa terbebas gitu? Maksudnya tanggapan orang itu tentang tanggapan bebas itu. Iya betul. Bisa jawab lah gitu ya. Ya, misalnya begitu. Saya ngomongnya itu dihaluskan gitu. Ya itu orang berhak berpendapat. Saya tidak bisa. Saya nggak jawab ya. Tapi kan apa namanya itu adalah saya stick aja pada orang-orang yang percaya pada saya. Semua orang, sebagian orang yang mengerti saya, tahu saya, teman-teman baik saya, pasti tidak berpikir seperti itu. Bahwa ada orang yang berpikir itu, ya itulah kenyataan hidup yang harus saya hadapi. Kalau saya menuruti saya akan sedih sekali, saya akan sedih dan marah barangkali ya. Tapi untuk apa saya memikirkan itu? Mending saya stick pada kerabat saya, teman-teman saya yang percaya kepada saya. Ya, kemudian saya juga dihibur dengan ya Rasulullah juga gitu. Begitu dia berdakwah ya yang percaya ya percaya sekali, tapi yang benci ya marah sekali. Ya sama ya itulah kehidupan ya. Jadi itulah kehidupan. Cuman ya saya kalau boleh saya nasihati dalam Islam itu tidak boleh bersusun, apalagi memfitnah. Kalau saya tahu akibatnya saya malah senang kalau difitnah itu karena pahala orang itu akan mengalir saya, dosa saya mengalir ke dia. Nanti saya akan kaya raya di akhirat, itu aja. Itu aja hiburan saya. Jadi kalau saya memperturutkan marah bisa, tapi kan rugi sendiri. Mending saya
dekat saja atau apa namanya itu berhubungan atau berkomunikasi dengan orang-orang yang percaya pada saya. Sementara yang nggak percaya, saya dakwai, saya tidak loh. Kamu mau diasap atau gimana? Yang penting sudah disampaikan, kalau percaya alhamdulillah, kalau nggak percaya ya sudah, kita nggak bisa maksain ya. Pak S, kita sekarang berpindah ke urusan bisnis Dapen nih gitu. Pada akhirnya Dapen dinyatakan apa ya, kondisinya tidak baik gitu loh ya dari sisi apa ya, survivalnya. Kira-kira menurut Pak S. Rinal sendiri, kerugian-kerugian atau kondisi yang semakin tidak membaik atau memburuk dari Dapen itu kira-kira kalau sebelumnya itu mungkin sebagian orang mengira bahwa itu adalah akibat ulah nih dari kepemimpinan Pak S. Rinal gitu. Iya. Ya. Padahal dalam kacamata Pak S. Rinal sendiri barangkali punya penjelasan khusus gitu. Kira-kira apa Pak S. penyebabnya? Iya. Ya sebetulnya saya sudah pernah jelaskan ini sebelum saya diproses ya. Jauh dari sebelum diproses saya sudah menjelaskan ini melalui email ke beberapa banyak teman sebetulnya, tapi kemudian saya dipanggil oleh Dewan Pengawas, oleh direksi, tolong jangan ada kegaduhan yang lain lagi lah, intinya begitulah. Ya, tapi saya jawab ya ini kebijakan pengurus baru yang harus dihormati. Tapi saya tidak merubah pikiran pendapat saya bahwa kerugian yang terbesar itu disebabkan oleh salah langkah pengurus. Ya ini harus diketahui semua supaya kita bisa mencari solusi yang benar gitu ya. Ibaratnya kalau motor kita rusak, yang rusak itu businya, terus yang kita perbaiki akinya diganti yang baru ya tetap aja nggak bisa. Jadi kita harus paham apa permasalahan di Dapen ini. Dan saya punya bukti-bukti dan angka-angka di buku itu lengkap semua. Yeah. Intinya apa yang saya ingin katakan, apa yang terjadi di 2016 itu pernah saya alami di 2013 yang lebih buruk. Karena di 2013 itu saham semua turun Pak, karena krisis. Di awal menjabat Pak. Rugi unrealized itu 135 miliar. Oke. Tapi yang saya lakukan adalah mengurangi kerugian itu dengan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya di rilis, di trading saham dan sebagainya. Berapa besar yang rilis pada saat Pak S. Rinal? Ya. Yang rilis pada saat 95 Pak S. Rinal? miliar. 50? Jadi, 95 miliar ke 25 miliar. Rilis. Oke. Tapi dari keuntungan tambahan lain masih plus jadi. Padahal kondisinya jauh lebih buruk dari sekarang. Sekarang itu yang turun tuh hanya saham-saham properti. Bukan hanya LCGP saja yang turun, semua saham properti itu turun. Tapi sebagian naik gitu loh. Sehingga kerugian unrealized 2016 itu hanya 16 miliar. Sementara kerugian rilis karena tadi mempercepat pembayaran ke anuitas Jiwasraya. Jadi dalam video saya kan jelas ya. Iya betul. Dengan kajian yang mendalam sekali kajian saya ini. Dengan staf itu sebulan lebih saya mengkaji. Dengan simulasi berkali-kali. Ya. Ini yang amannya harus dibayar bertahap dan itu biasa. PT Kereta Api itu dapatnya 10 tahun membayar anuitas, mencicil anuitas ke Jiwasraya juga. Nah kita masih berani 3 tahun, tapi masih saya tawar sama Jiwasraya. Nanti kalau kita kekurangan cash, mungkin saya perpanjang lagi atau pengurus baru ya, jadi 5 tahun, ya nggak masalah. Tetapi ini pengurus baru kan dipercepat, belum ada setahun sudah dilunasi semua dengan menjual semua aset produktif kita. Gitu. Dan itu akan merugikan secara rilis, ya. Dan itu menyebabkan kerugian secara rilis sebesar ya, kerugian rilis ya, kerugian sahamnya itu sebenarnya 134 miliar. Kemudian karena ada kita pendapatan dari obligasi, dividen macam-macam, kerugian netnya itu 69 miliar. 69 miliar. Saya kerugian analis hanya 16 miliar. Kenapa saya yang dicecer-cecer terus itu aneh. Ini suatu yang aneh. Ya karena saya lemah, saya di luar, saya nggak bisa apa-apa. Sudah selesai waktu itu Pak ya? Bahwa itulah yang menyebabkan kerugian gitu. Kalau misalnya pada saat itu dalam kondisi itu Pak S masih menjabat sebagai dirut ya, karena waktu itu kalau saya baca ada
perjanjian tentang anuitas dengan Jiwasraya yang akan dibayar 3 kali dan seterusnya gitu. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi seandainya Pak S waktu itu masih menjabat, kira-kira apakah ada solusi yang atau sesuatu yang ditargetkan oleh Pak S itu akan benar-benar bisa menyelesaikan atau memberikan solusi terhadap Dapen? Saya tidak mau sombong bahwa saya ini ya, tetapi dari pengalaman sebelumnya, tentu saja saya tidak akan mempercepat pembayaran itu. Pasti saya tidak akan melakukan itu, karena itu dasar kajian saya itu. Dan sehingga tidak ada kerugian rilis. Bahkan ada keuntungan, pasti akan ada keuntungan. Sekitar 30 atau 40 miliar itu dari. Karena saham itu sedang bullish. Saham itu sedang naik, Pak. Jadi itu di zaman saya 2012 itu lebih parah, saham itu sedang turun, Pak. Itu pun saya bisa menghasilkan 95 miliar. Apalagi sekarang 2016 saham itu sedang naik. Tapi kenaikannya justru dipotong dengan menjual. Jadi kalau saya masih di sana, tentu itu tidak ada dan tidak terjadi kerugian sepeser pun. Ya, kerugian rilis itu tidak ada. Tapi mungkin beralih ke unrilis yang jadi gede. Unrilisnya mungkin jadi 70 atau 80 miliar ya. Tetapi ini yang saya barangkali pengurus tidak tahu ya, bahwa kerugian unrilis itu tidak harus dibagikan ke karyawan. PT Garuda itu tidak pernah membagikan keuntungan ataupun kerugian unrilis. Namanya unrilis, belum rilis. Belum nyata. Itu jangan dibagikan. Meskipun pembukuan rugi 200 miliar unrilis, nggak usah dibagikan ke karyawan. Makanya karyawan nggak akan turun. Kalau saya jadi dulu, insya Allah tidak akan turun manfaatnya. Oke. Karena tidak saya bagikan. Nah nanti kita bayar dari keuntungan-keuntungan yang kita peroleh, atau kalaupun untuk dicicil ya, jadi nggak terasa kalau memang itu turun terus. Tapi biasanya habis turun itu kan naik. Jadi itu fair-nya seperti itu. Kita refer pada Garuda ya. Mungkin ini kebijakan aja. Kalau perlu tanya ke OJK juga boleh. Tapi kita sebenarnya Garuda melakukan seperti itu, kenapa kita tidak bisa melakukan seperti itu? Ini yang barangkali tidak diketahui oleh pengurus yang baru, karena baru saja menjabat. Dan saya untuk persiapan ini saya sudah belajar kemana-mana. Bagaimana supaya jangan terjadi gejolak manfaat itu, saya belajar kemana-mana. Sayangnya saya mungkin tidak mendeliver itu dengan baik. Saya menganggap pengurus juga sudah tahu yang baru. Ternyata blank, pengurusnya kan diganti semua, pengawas diganti semua. Pada saat kondisi yang sedang berubah, ini kesalahan pendiri. Kondisi yang sedang berubah ini pengurus diganti semua gitu. Sehingga nggak ada anunya. Tidak ada transfer knowledge. Dan tidak ada orang yang ngerti yang dipasang. Konsultan kayak apa kayak. Saya sudah menawarkan konsultan tapi ditolak oleh pengurus. Saya ada konsultan yang saya bayar murah dan itu banyak menyelamatkan Dapen ya, dari investasi-investasi yang kurang benar ya, banyak itu. Yang misalnya bisa selamatkan. Kita perlu karena kita pengetahuan kita terbatas. Jadi jangan memutuskan sesuatu sendiri padahal kita nggak ngerti gitu yang. Baik. Pak S, memang dalam pengantar buku Pak S juga disebutkan bahwa ini tidak untuk membuat gaduh, tapi mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran ya. Kalau di saat Pak S dulu untuk pembayaran ke Jiwasraya sebagai langkah tindakan mengurangi dampak atau mitigasi, Pak S mengajukan permohonan untuk bisa membayar 3 kali. Kira-kira kepengurusan berikutnya kemudian apakah itu juga dianggap sebagai mitigasi versi pengurus berikutnya dengan membayar secara langsung? Atau menurut Pak S sendiri, ada nggak penjelasan yang disampaikan sehingga itu harus dibayar langsung lunas gitu? Penjelasan saya bertanya, penjelasannya, kenapa kalau itu dilakukan? Apa namanya itu? Penjelasannya untuk supaya kita tidak membayar bunga. Itu penjelasannya. Sayangnya ya itu bukan nggak soal, dihitung lah bunganya berapa gitu. Ya kan? Ini yang nggak diketahui pengurus juga bahwa aset produktif itu saham reksadana itu ROI-nya 25%. Itu tiap tahun itu saya menghasilkan itu sehingga saya bisa mendapatkan selama 2-3 tahun itu saya mendatangkan cash itu 300 miliar, Pak. Itu cash itu ada di laporan itu betul-betul masuk ke kas Dapen itu 300 miliar. Utamanya karena
di saham itu melakukan trading itu tiap hari Pak Hakim. Yeah. Sehari itu 100 juta minimal dilakukan. Itu Pak Zub ada sekarang, itu Pak Zub, ada 3 stafnya itu semua bekerja untuk mengejar keuntungan di saham itu. Jadi kita ibaratnya sebuah perusahaan reksadana. Bahkan kita lebih bagus performanya dari perusahaan reksadana yang lain yang profesional karena kita fokus ke saham-saham kita aja. Kalau reksadana luar itu memang bagus, orangnya mungkin lebih pinter ya. Tapi kan dia banyak sekali yang diurus. Ada ribuan reksadana, ratusan reksadana. Kalau kita kan cuma fokus, sehingga pasti untung dengan pengetahuan yang dimiliki, insya Allah selalu, dan itu terbukti. Nah ini yang mungkin tidak diketahui oleh pengurus ya, mudah aja melepas itu, ya. Jadi dari keuntungan itu 25% itu, padahal bunga itu hanya 8%, kan masih keuntungan 20% untuk dijual karena menghindari bunga 8%. Ya kan aneh itu. Tidak dihitung barangkali ya, tidak dihitung. Pak S, kalau kita punya gampangannya itu gampang. Saya punya rumah atau apartemen harganya 1 miliar. Tapi apartemen itu menghasilkan karena disewa orang setahunnya katakanlah 200 juta. Tapi apartemen itu kita jual dengan harga 500 juta untuk membayar utang kita yang 500 juta, kan kita rugi 500 juta. Kenapa kalau kita mau rugi gitu? Itu yang menjadi masalah itu. Kenapa rugi itu dilakukan? Tapi kan saya nggak salah, ada yang bilang gitu. Saya nggak melanggar. Ya, tapi justru itu melanggar azas dana pensiun itu, karena dana pensiun itu mencari untung, bukan mencari rugi. Ya, nah, saya yang melanggar administratif itu yang dituduh-tuduh itu melanggar, ada aturannya soalnya. Memang nggak ada aturan dilarang menjual rugi. Ya, tapi kan tujuan dana pensiun itu mencari untung, bukan mencari rugi. Secara prinsip itu sudah terjadi pelanggaran sebetulnya menurut saya. Baik. Pak S, sebagai gambaran mungkin tingkat persentase ROI atau tingkat pengembalian investasi pada saat kepemimpinan Pak Ezrinal dulu rata-rata berapa persen ya dari tahun 2013 ke 2016 dan dibandingkan dengan berikutnya apa yang terjadi Pak? Iya, selama saya itu saya bilang di atas, ya pernah yang pada krisis itu cuma 8%, lalu naik ke 15%. Kemudian terakhir 10%. Jadi rata-rata di atas 10%. Pernah 15% deh itu ROI-nya ketika bullish ya, saham itu naik, itu saya bisa mendatangkan ROI 15,6%. Itu udah lebih tinggi dari Garuda ya. Lalu Garuda menyampaikan, Pak, kami ROI sekian, Bapak berapa? Dia mikir kita lebih rendah. Katanya saya segini, malu sendiri dia. Apakah ada perbedaan signifikan dengan berikutnya? Nah iya, yang sekarang itu yang saya bilang tadi, karena hilangnya aset-aset produktif itu, nggak bisa mencari uang, nggak bisa mencari keuntungan sekarang itu. Untung dari mana lagi? Semuanya sudah dijual, ibarat pabrik itu sudah dijual. Baik. Bagaimana? Ibarat kita punya peternakan ayamnya udah dipotong semua, kita nggak bisa dapat telur lagi. Nggak dapat telurnya jadi lagi. Sekarang itu cuma di bawah 4%. Selama 3 tahun itu. Ini yang saya ingin share kepada teman-teman supaya concern ini kedepannya pensiun itu akan, saya punya grafik yang bisa saya share ya. Oke, sekarang mungkin diperkuat dengan data. Pak Ezrinal, saya silakan untuk menampilkan tampilannya. Dan untuk teman-teman yang sedang bergabung, terima kasih sudah bergabung. Dan nanti silakan sambil berjalan boleh menuliskan pertanyaannya di live chat. Nanti kalau ada kesempatan boleh berbicara langsung juga ketika memang waktunya memungkinkan. Silakan teman-teman memberikan pertanyaan, tanggapan atau apapun, silakan di chat. Pak Ezrinal, silakan. Jadi dulu waktu perubahan program, saya termasuk yang mendukung perubahan itu memang, karena saya masuk dalam tim juga, dan saya melihat perubahan itu tidak negatif, tidak harus negatif, tapi ada syaratnya, harus ada PSL yang memadai. Ini sudah. Pak Ezrinal bisa di slideshow? Mohon maaf Pak Ezrinal, bisa di slideshow biar gede. Post service liability, yaitu pembayaran kekurangan oleh pendiri. Apabila ada kekurangan pendanaan, pendiri
harus membayar yang disebut dengan PSL, kewajiban pendiri ya. Itu sudah diturunkan oleh pendiri dengan jumlah yang cukup ya, 525 miliar waktu itu. Terus syarat yang kedua harus ada kenaikan iuran. Ini pun sudah dipenuhi oleh pengurus ya. Kenaikan iuran yang memadai ya. Kita harus berterima kasih pada Pak Aas terutama waktu itu sebagai dirut ya. Menaikkan sampai 100% kenaikan itu. Nah, yang ketiga ini yang sekarang tidak tercapai. Performa Dapen harus bagus. Ini yang not okay. Ini kalau saya gambarkan dulu, saya dulu mempresentasikan perubahan seperti ini, Pak. Pak Ini Ejrinal, cadangan ya. mohon maaf Cadangan. Pak Ejrinal, Pak Ya, Es, ya. bisa di slide show biar kelihatan besar. Oh, slideshow ya. Nah. Ya. Ini kok ketutupan ketutupan. Gambar. Nah, Gambarnya diminimasi dulu. gambarnya minimasi ya. Oke. Terus slideshow. Ini ya. Oke, sip. Silakan dilanjut. Jadi ini yang sebelah kiri itulah presentasi saya. Cadangan awal yang biru, kemudian PSL itu memang yang besar diberikan pada yang akan pensiun supaya tidak turun manfaatnya gitu ya, tidak saat itu. Makin lama makin mengecil. Ini adalah periode pensiun, makin lama makin tahun makin lama. PSL yang diberikan pada saat itu memang makin kecil, tetapi dia akan mendapat tambahan dari iuran tambahan ini, dari iuran yang bertambah besar. Ini besar sekali tambahannya, sehingga diharapkan nanti akan lebih tinggi daripada kalau tetap ke manfaat pasti. Nah, ini yang kuning ini adalah tambahan lagi kalau performa Dapen itu lebih tinggi daripada asumsi waktu aktuaria waktu menurunkan PSL itu. Kalau asumsinya adalah 7%, Pak. Kalau dia 7% itu manfaatnya akan di yang hijau itu aja. Ya, tetap lebih tinggi daripada dari yang sekarang dari yang manfaat pasti. Tapi kalau lebih dari 7%, maka lebih tinggi lagi. Itu yang membuat saya berpikiran bisa jadi iuran pasti itu lebih baik. Nah, yang terjadi yang kuning ini minus, Pak. Bukan positif, bukan 7 tapi kurang dari 7. Nah, kalau kurang dari 7, maka dia akan menggerus yang di kanan ini kurang dari hijau. Jadi ini tadi cadangan turun karena kinerja buruk. Bisa lebih jelek daripada yang manfaat pasti sebelumnya. Inilah yang terjadi sekarang dan ini akan terus berlangsung sampai kemudiannya kalau tidak ada perbaikan kinerja dari Dapen, ya. Nah, sekarang orang kok tenang-tenang aja, itu yang saya heran. Dengan kondisi ini tidak ada yang mengkritisi. Gitu. Ini harus dikritisi, harus dikembalikan lagi ROI atau kenaikan kinerja Dapen itu ke 7% minimal, gitu ya. Nah ini saya bandingkan kerugian karena percepatan anuitas di Jiwasraya dengan apa yang ditudingkan ke saya. Jadi kerugian karena pembayaran utang-utang itu pertama kesulitan cash flow, Pak. Habis duit kita itu. Kemudian kerugian rilis dari penjualan saham itu 135 miliar. Ini orang nggak pernah tahu. Itu ada kerugian segitu. Atau netnya 69. Nah, ini dari selisih 135 dari 69 itu, ini yang karena kenapa ada selisih ini? Karena ada performa yang lain, ada bunga obligasi, ada mungkin trading saham, ada dividen dari emiten-emiten. Ini semua akan hilang selisih ini sekarang. Selisihnya kan sekitar 70 M ya. Itu yang tahun berikutnya nggak ada lagi karena tidak ada lagi saham dan reksadana yang produktif. Sudah itu kita juga rugi karena pada saat itu saham itu sedang naik. Di 2000 itu di buku saya ada semuanya. Naiknya 40%, Pak. Ini tidak naik. Kalau tidak kita jual, kita dapat 80 M dari saham-saham yang ada tanpa ngapa-ngapain. Karena sudah naik. Indeksnya naik. Yang kedua, loss opportunity juga dari PTKP ya. Ini yang saya juga perlu gemes atau menyesali luar biasa karena saya yang mengupayakan kenaikan manfaat ini 2 tahun
berjibaku memperjuangkan kenaikan namanya off-take fee, Pak. Off-take fee yang kita peroleh karena kita tidak mengambil produk amonia. Dulu kecil sekali, dulu cuma 1 M per tahun atau 1,5. Ini bisa naik 240%. Jadi kita tanpa ngapa-ngapain per tahun bisa mendapatkan antara 5 sampai 7 miliar. Nah, kalau kita hitung sampai 3 tahun sudah rugi 18 miliar. Terus loss opportunity trading saham jangka pendek, ini bukan angka yang saya buat-buat sendiri, ini pengalaman saya. Bahkan saya 100 miliar per tahun. Tapi karena sahamnya turun, aset kita turun, ya 40 miliar itu mestinya bisa dicapai kalau kita punya aset-aset produktif itu. Jadi total kerugian itu bukan hanya 69 atau 134. Membesar terus dari tahun-tahun kerugiannya. Sehingga kerugiannya itu 352 miliar kerugian kita itu. Karena langkah tadi. Gitu. Sementara yang punya saya, yang unreleased itu, memang yang digembar-gembarkan kan rugi 175 miliar jagung, kan? dikurangi apa namanya itu yang kondotel ya 160 miliar. Tapi di pembukuan hanya 16 miliar. Di pembukuan kita rugi karena unreleased itu hanya 16 miliar saja. Karena kan ditopang dengan saham-saham lain, bukan kita saham LCGB di AJK itu mungkin hanya 20%, yang lain kan naik gitu. Juga perhitungan unreleased itu adalah selisih daripada SPI selisih penilaian investasi tahun yang lalu itu hanya 16 miliar selisihnya. Sementara kita sampai saat ini sudah mendapatkan keuntungan. Pertama dari tukar saham. Jadi kita itu tidak semuanya kita bayar pakai duit, Pak. Ada 50 miliar yang kita bayar pakai saham-saham jelek LCGP itu. Sehingga itu ada keuntungan nilai tukar saham juga. Kemudian selama ini kita sudah memperoleh dari trading saham itu 40 miliar. Ya, selama tahun 2014-15 itu 6 sampai 16 itu. Kemudian sudah ada pengembalian juga. Tanah di Subang dan Jogja 27 miliar. Terus pihak ketiga sudah menyerahkan sertifikat di Singkawang, nilainya 26 miliar. Jadi kerugiannya kalau adalah 40 miliar, tapi kalau dihitung secara net itu untung 104 miliar sebetulnya terkait saham yang ditudingkan ke saya itu. Sebetulnya sudah surplus dari pengembalian yang diberikan. Apalagi sekarang pihak LCGP itu juga pernah menawarkan pembayaran secara dicicil dan pengembalian berupa ruko di Pondok Gede 160 miliar. Tapi ini tidak ditindaklanjuti, jadi ini sayang gitu ya. Harusnya kita bisa mendapatkan itu. Nah, ini saran ya. Saya saran yang terakhir. Saran saya untuk karyawan dan Dapen, saya sudah buat surat ke Dapen, tapi tidak di follow up ya. Kita kejar pembayaran atau aset pihak ketiga yang tadi 160 miliar itu mestinya. Karena perjanjiannya ada, dia akan membeli kembali itu. Kemudian, nah ini saya juga heran, aset yang disita Kejagung sampai sekarang belum diambil, Pak. Ini kita harus plototi, kenapa kok belum diambil gitu. Padahal sudah diputus oleh pengadilan harus kembali oleh hakim kembali karena sudah diputus bebas harus kembali ke tempat yang menyita itu. Kok ke Dapen ya ke Dapen. Ini ada 50 miliar lebih ini yang disimpan di Kejagung tadi. Ini supaya teman-teman tahu dan mendorong pengurus. Kemudian kawal kinerja Dapen dengan cermat. Ya. Kalau nggak tercapai dan dukung ya, bukan aja. Dengan cermat kalau 7% nggak dibayar harus dipertanyakan. Ya, nah, sekarang kesulitan sekali Dapen itu. Alternatif yang lain adalah mendorong kinerja anak perusahaan Dapen. Ya, karena di Semen Gresik itu 40% pendapatan itu dari anak perusahaan. Ini pun saya yang mengupayakan kita punya anak perusahaan itu, Pak. Itu sulit sekali karena pendiri waktu itu nggak mau Dapen punya anak perusahaan karena trauma di PKT itu punya anak perusahaan itu kacau balau semua. Tapi saya punya referensi yang lain yaitu di Semen Gresik. Justru Semen Gresik itu kaya dana pensiunnya dari dukungan anak perusahaannya. Nah kita sudah punya, tinggal didorong aja makin besar gitu. Kemudian yang kelima naikkan iuran pendiri kalau masih bisa ya, saya nggak tahu aturannya. Supaya untuk mendongkrak itu. Nah ini juga yang keenam itu rasanya sudah pernah diwacanakan supaya
pensiun tidak turun, buat program tambahan pesangon, Pak. Pesangon itu kan bisa di-adjust gitu ya. Kalau pendiri punya untung yang besar ya, nah, pesangonnya ditambahkan untuk menambahi anuitas supaya tidak turun. Ini kan bisa dihitung. Oh, si A pas pensiun supaya sesuai dengan hitungan semula kurang 150 juta, tambahin. Ini dibuat perjanjian. Ini usulan saya, usulan konkret ya. Mudah-mudahan bisa jadi diwacanakan lah gitu. Baik. Ya, mungkin itu. Baik, silakan. Kalau ada yang bertanya. Ya. Silakan stop screen Pak S. Stop ya, stop. Oke. Baik, dengan tadi tanya jawab saya, ngobrol-ngobrol santai ringan dan sekaligus diperkuat dengan data dari Pak Esrinal. Sekali lagi tidak untuk membuat gaduh, saya juga berkesempatan untuk menjadi moderator pada hari ini. Terima kasih karena saya akhirnya ikut belajar juga, menambah wawasan dan dapat pencerahan ya. Tidak ikut-ikutan gaduh juga ya. Baik, ada beberapa pertanyaan yang sudah ditulis oleh rekan-rekan di kolom chat. Dan nanti juga setelah ini saya berikan kesempatan untuk beberapa teman yang ingin menyampaikan secara langsung dalam bentuk lisan dibolehkan. Tapi akan saya bacakan dulu 2 pertanyaan yang sudah disiapkan yang sudah ditanyakan di kolom chat. Setelah ini saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung. Tapi dalam waktu yang bersamaan jika ingin menuliskannya di kolom chat juga silakan. Baik, yang pertama saya bacakan, saya scrolling dulu Pak ya. Baik, yang pertama dari Ibu Astin ya. Assalamualaikum Mbak Esrinal, di saat yang seperti apa Bapak merasa ada masa titik balik? Di mana Bapak bisa mensyukuri semua ujian ini adalah bukti Allah mencintai Bapak dengan caranya dan memberikan ketenangan seperti haji, ibadah haji katanya. Pada titik apa katanya? Pak S, sudah jelas belum pertanyaannya? Mungkin dijawab singkat-singkat aja, nanti memberi kesempatan kepada teman-teman untuk menyampaikan yang lainnya. Sudah jelas Pak S? Ya, saya coba ya. Silakan Pak S. Balik. Saya memang tidak langsung ya. Saya pernah ada dalam buku itu juga saya tuliskan merasa hampa. Saya merasa hampa dan itu mengerikan sekali perasaan itu. Nah, hampa. Saya jadi bisa merasakan hampa itu sesuatu yang sangat mengerikan. Itu terjadi mungkin hari ketiga saya di hutan itu ya. Tapi saya berusaha ya berdoa, memohon, sholat, kembalikanlah, hilangkanlah perasaan yang hampa ini ya Allah. Jangan kau menjauhi aku, aku ingin dekat denganmu. Aku tidak takut, saya bikin puisi yang tidak takut penjara, tidak takut nama jelek, tapi aku takut kamu meninggalkan aku ya Allah. Nah, itu untungnya tidak terlalu lama. Saya bisa menyadari atau memaklumi banyak orang-orang Jepang itu bunuh diri karena hampa. Tapi karena dia tidak punya Tuhan, ya itu terus hampa itu terus menyelimuti dia, akhirnya dia bunuh diri. Nah, karena kita punya Tuhan, itu saat kita untuk kembali. Itu perasaan yang tidak nyaman, mengerikan sekali. Kan nggak tahu saya bisa menceritakannya. Karena nggak ada kasih, merasa tidak ada kasih sayang Allah mungkin ya, merasa dicampakkan. Mungkin itu seperti Rasulullah pun mengalami itu ketika surat Ad-Duha itu muncul. Dia menghadap langit, ya Allah, apakah kamu meninggalkan aku? Gitu. Karena sudah lama turun ayat itu. Baru turun ayat Ad-Duha. Setelah itu saya baca Ad-Duha luar biasa. Saya bisa menghayati ayat itu, bagaimana Rasulullah berkomunikasi langsung dengan Allah dan Allah mendekati dia lagi. Nah, itu saya rasakan. Setelah itu hilang perasaan hampa itu, kembali kita kemudian ya itu titik baliknya. Setelah itu udah menyenangkan semuanya, menyenangkan walaupun dia berada di hutan, happy saja. Kita dimakan enak, tidur enak, kemudian ibadah khusyuk, produktif. Nah, pikiran saya justru bagaimana istri di rumah itu. Jangan bahasa hanya itu aja. Bagaimana dengan
baik. Saya bisa berdoa. Mungkin mudah-mudahan menjawab, saya nggak tahu. Iya, menjawab kok. Baik, ada 2 pertanyaan lagi sebelum saya berpindah ke teman-teman yang akan bertanya secara langsung. Yang kedua dari Ibu Yuni, bagaimana Bapak menumbuhkan keikhlasan? Itu sebuah kata yang mudah diucapkan tapi sulit dilakukan. Sekaligus yang pertanyaan kedua, Pak S, biar nanti waktunya lebih bisa kita manfaatkan dengan baik. Dari Adela, mohon izin bertanya, apakah Mbak Adela ya, mohon izin bertanya, apakah gejolak ini terjadi sangat dipengaruhi oleh jumlah karyawan yang masuk masa pensiun di periode tahun tersebut? Sehingga dengan dinamika saham yang terjadi, ketersediaan dana cash flow-nya tidak mencukupi. Dan orang-orang yang pensiun pada periode itu merasa dirugikan. Mohon pencerahannya. Yang pertama adalah tentang ikhlas, dan yang kedua adalah tentang kasus itu waktu itu terjadi. Silakan Pak S. Ya, apa namanya itu, keikhlasan itu sebetulnya kan, kalau cara agama kan kita kembali kepada Allah ya. Keikhlasan itu juga yang memberi Allah. Intinya saya kalau kita kembali kepada Khalik kita memohon, ya Allah akan mengijabah gitu. Akan Allah yang membola-balai hati, Allah yang memelihara hati kita, itu harus kita yakinkan gitu. Sebenarnya ikhlas itu terjadi kalau kita memang tidak mempunyai motif-motif lain selain bertakwa. Secara agamanya kan itu. Tidak ada ilah lain kecuali Allah. Tidak ada kebutuhan kecuali semuanya itu adalah kita anukan kepada Allah semata. Apapun yang kita lakukan tentu untuk kebesarannya, untuk memujinya, untuk menyembahnya, untuk dengan begitu ya saya kira cara-cara agamis itu saya rasakan betul memang manjur itu ya. Memang manjur kembali kepada yang Khalik, kembali kepada yang Maha Esa, Maha Kuasa. Karena kadang-kadang kita melupakan itu tidak kembali kepada itu karena duniawi, karena pengaruh-pengaruh ini dan sebagainya kan. Tapi kalau kita sudah kembali ya itu semua keikhlasan, kesabaran, ketabahan itu akan hadir ya, dalam diri kita. Itu yang pertama. Kedua, kemudian untuk Mbak Adel, ya terjadinya kegaduhan itu itu saja karena manfaat yang turun itu, dan karena disosialisasikan bahwa manfaat turun itu karena pengurus lama terkait saham itu, maka orang menghujat-hujat saya. Itu singkat. Jadi opini itu dibentuk seperti itu, dan saya tidak bisa berbuat apa-apa ya kecuali menjalani aja dengan ikhlas, minta petunjuk Allah dan minta perlindungan Allah. Dan saya merasakan dilindungi, dikasih jalannya. Nah, jalannya memang tidak, ya memang harus berliku-liku melalui proses pengadilan. Tapi semua itu rasanya sudah sudah ada dalam kitab besar ya. Tinggal kita akan menjalaninya dengan patuh atau menjalaninya dengan ingkar, kan gitu aja. Pilihannya kan dua itu. Kalau kita dengan patuh ya maka kita akan menjalaninya dengan selamat dalam kebenaran, ya, selamat dalam kebenaran. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih Pak S dan teman-teman yang sudah saya bacakan pertanyaannya melalui kolom chat. Berikutnya saya berikan kesempatan buat rekan-rekan Bapak Ibu yang sudah bergabung, barangkali ada yang mau menyampaikan secara langsung dengan tetap aturan menyebutkan nama, dan yang kedua sebisa mungkin menjelaskan atau jika bertanya dengan format yang pendek sehingga nanti bisa memberikan kesempatan kepada yang lainnya, karena mengingat waktunya sudah agak malam juga. Yang pertama siapa? Bisa saya, boleh, saya Ari Wahyono. Bapak siapa ini? Ari Wahyono. Ari Wahyono. Bapak Ari Wahyono terlebih dahulu, silakan Bapak Ari Wahyono. Bapak Ari Wahyono posisinya di Bontang atau di mana sekarang? Sekarang di Bogor saya. Oh, Bapak Ari Wahyono di Bogor. Silakan ya. Bapak Ari Wahyono. Makasih moderator Pak Abdul Hakim. Ini Pak Ezra teman saya salut, bangga dan apresiasi ini 2 bukunya ini. Saya singkat saja pertanyaan saya cukup kaget juga dari tadi yang disampaikan oleh
kawan saya Pak Esrinal tadi, antara vonis sama tuntutan begitu jauh jaraknya ya. Pertanyaan saya begini, ini kasus ini kalau nggak salah di KPK ya Pak Esrinal ya? KPK atau Bukan, Kejaksaan? Kejagung. Oh, Kejagung. Saya pikir KPK. Kalau KPK saya cukup kaget itu. Nah, pertanyaan saya ini delik aduan atau OTT atau gimana? Ini delik aduan atau OTT itu ya, Pak? Nah, saya sebenarnya lebih ingin ke refleksi Kang Esrinal terkait kita sudah sudah syiratul mustaqim, sudah benar, sudah kok masih kejeglong bahasa Jawanya itu ya. Ini apa refleksi yang bisa diberikan ke kami ini? Refleksi apa? Jadi kita sebagai seorang pemimpin yang dan sebagainya, kita masih bijak, padahal kita sudah benar, sudah syiratul mustaqim. Ini kira-kira apa? Ini kiat yang belum diberikan ke kita semua. Itu saja Pak Abdul Hakim. Terima kasih. Terima kasih Pak Ari Wahyono. Langsung ditanggapi Pak Esrinal secara singkat juga nanti biar yang lainnya bisa berkesempatan. Yang pertama adalah proses kemudian Pak Esrinal sampai di Kejagung. Yang kedua adalah refleksi sudah lurus tapi masih kejeglong. Barangkali ada rumus tertentu ini. Silakan. Yang jelas ini Kejagung, yang jelas bukan OTT ya. Kalau OTT itu pasti salah itu. Menerima duit. Menerima duit. Ini pelaporan, ini aduan, tapi ini kan bukan delik aduan. Korupsi itu bukan delik aduan, tapi pasti ada yang mengadu. Pasti ada yang mengadu. Dan siapa yang mengadu sampai sekarang saya tidak tahu. Dan saya juga tidak mau tahu, ya, nggak perlu saya ketahui. Nggak kepo ya Pak? Apa untungnya gitu untuk saya. Dan orang sah-sah saja menuduh saya karena merasa dirugikan, merasa harus ada orang bertanggung jawab. Ya saya tidak bisa menyalahkan itu. Memang orang yang berhak bercuriga, ya sudah dijalani aja. Makanya saya tidak juga mau tahu siapa, mencari tahu siapa itu, dan sudah diusahakan mencari tahu juga nggak tahu juga. Padahal kepo juga. Enggak kepo. Oh, nggak kepo ya. Oh, berarti sudah tataran ikhlasnya udah berbeda memang. Baik Pak, yang kedua refleksinya sudah lurus tapi masih kejeglong itu gimana ya? Ya saya refleksinya kayak Nabi Saleh aja diuji. Nabi Ayub ya, Nabi Ayub diuji dengan hartanya hilang, matanya buta, sakit-sakitan, kudisan, kan itu. Tapi Nabi Ayub tetap beriman. Itu untuk membuktikan pada Allah. Orang kan bertanya, oh, enak Ayub tuh, ya kaya dia ini, ya tentu saja enak aja dia hidupnya. Allah membuktikan tidak seperti itu. Ya, seorang nabi itu akan dia akan tetap kuat meskipun dalam kondisi yang terpuruk. Ya. Jadi itu refleksi saya. Mungkin juga saya punya banyak dosa. Saya nggak tahu kan. Allah ingin menyayangi saya, membersihkan dosa saya dengan cara ini. Dengan cara menghujat-hujat saya, alhamdulillah saya dapat rezeki hujatan, karena dengan dihujat dosa saya hilang, mengalir ke orang yang menghujat, amal yang menghujat milik saya, sehingga saya bersih insya Allah. Itu keyakinannya kan gitu. Keyakinan agama Muslim. Baik. Mana kira-kira Pak Ari? Oh, cukup kayaknya itu. Pak Ari Wahyono dengan jawabannya, dan mudah-mudahan cukup aja, nanti disambung di warung kopi. Baik. Terima kasih Pak Ari Wahyono, dan berikutnya saya berikan kesempatan langsung dua deh. Yang pertama siapa? Di chat itu ada Pak, di chat. Pak Fajar itu angkat tangan. Yang kedua siapa? Ya sama chat tadi saya bacakan setelah ini. Saya berikan kesempatan. Yang pertama Pak Fajar, yang kedua siapa? Herdi bisa. Pak Herdi. Oke. Pak Fajar sama Pak Herdi. Saya mulai dari Pak Fajar dulu. Pak Fajar. Bisa didengar Pak ya? Bisa didengar Pak? Iya. Aturannya sama Pak ya, singkat, padat, jelas. Oke, silakan. Pak Hakim. Ya. Saya mau mengkomentari yang disampaikan Pak Esrinal tadi. Ya, itu yang disampaikan Pak Esrinal itu kan perjuangan beliau, dan saya meyakini bahwa beliau ada orang yang baik. Cuma kami sebagai korban Pak Hakim, tadi yang disampaikan kan yang enak-enak, yang baik-baik kan. Kenyataannya itu korbannya cukup banyak Pak Hakim. Ya. Jadi kalau Pak Esrinal katakanlah itu beliau dan keluarganya, ini kebetulan saya juga ikut ngurusi ini Pak, ikut berjuang untuk mendapatkan hak itu.
itu yang akan berdampak 1.300 orangan, Pak. Ini akan berdampak sampai NPK tahun 2007. Ini uang ini kalau nggak balik sampai 2007 nggak akan Pak, akan rugian 20% itu nggak akan hilang, Pak. Jadi menurut saya Pak Hakim tadi disebutkan Pak Isnal kan tadi tahapannya sudah benar ya, sudah benar ini. Tapi kami kemarin sampai ke OJK Pak Hakim dan Pak Isnal, itu kan ada 11 item yang transaksinya tidak benar Pak itu Pak. Itu kalau yang ngomong OJK apa ya keliru itu loh. Jadi kami sudah mengikuti ya mengawal ya. Itu ada kekeliruan apa-apa yang jelas itu 11 item harus diganti oleh direksi, oleh pendiri gitu. Nah, tentunya hal ini kan kami tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Tentunya ada yang salah gitu loh. Itu yang pertama Pak Hakim. Ya ada 11 item yang diakui OJK ini harus dibayar oleh pendiri karena kesalahan transaksi. Kemudian yang kedua, menurut saya Pak Hakim itu perpindahan yang menyebabkan ini hancurnya ini kan pindahan MP ke IP. Ya, perpindahan itu tidak sesuai prosedur menurut saya. Karena apa? Pindah itu kan harus liquid, Pak. Aset itu harus liquid. Ternyata nggak liquid karena masih di aset semua. Nah, asetnya dihitung ternyata juga nggak cukup gitu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, perpindahan dari MP ke IP itu ya itu tidak disosialisasikan dulu sama karyawan. Kita mau pindah rumah, Pak, dari MP ke IP itu hal yang besar, Pak. Itu. Ibaratnya saya nabung di BRI, pindah ke Mandiri. Itu kan harus ngomong yang punya kan, Pak. Ini nggak ngomong, tiba-tiba langsung dipindah nyelonong, pindah ke Mandiri. Begitu pindah ke Mandiri, kita rugi. Ya. Dan kita sebagai peserta tidak pernah tahu apa-apa yang dilakukan oleh para pengelola dana ini, Pak. Tidak pernah tahu apa-apa. Kami tahunya, Pak, itu hanya iuran, ya, iuran potongan iuran itu sama buku kuning. Pak Hakim mungkin nggak tahu kartu kuning itu. Kartu kuning itu kartu yang akan diterima oleh karyawan ketika pensiun. Ya. Ketika kita terima kurang dari 20%. Baik. Kita 1.300 orang itu seperti itu, Pak Hakim. Begitu kita pensiun kita nggak menerima, itu loh. Nah, terkait masih yang lain-lainnya masih banyak. Saya transaksi yang sampaikan Pak Esrinal tadi tidak menyalahi. Itu antara pindahan dari MP itu Pak Hakim 31 Desember 2015. Itu begitu nyebrang Pak, 16 itu transaksi sudah masuk IP. Nah, sayangnya ada transaksi di tanggal 46 itu 14 Januari. Walaupun itu selisihnya hanya seminggu, tapi kan sudah pindah di IP, maka harus menjadi tanggungan semua serta Pak. Nah ini kita dirugikan di sini. Dan saya mengikuti ya Pak Hakim, mohon maaf, saya mengikuti sidang ke Jam Jatun di Kejaksaan Agung. Itu Pak Ade Harja, orang KPK, sudah wanti-wanti tidak mau membayar itu. Pendiri tidak boleh membayar transaksi yang haram itu di nyebrang di 2016 itu. Ini jadi yang perlu diganti oleh pendiri itu yang MP, kalau yang IP nggak boleh diganti Pak. Jadi ada transaksi. Oke. Masih banyak yang saya sampaikan. Ini hanya saya tidak menyalahkan siapa-siapa Pak. Kalau tadi Pak Esrinal itu kayaknya benar ya. Saya hanya ngoreksi. Apabila ini benar ya alhamdulillah, kalau nggak benar mohon dikoreksi. Tapi yang jelas saya sudah mengikuti Pak. Saya ikut mengkawal ini. Sampai sekarang pun kami masih mengawal itu. Makasih Pak. Ya. Pak Fajar, terima kasih atas pertanyaannya dan penjelasannya, nanti akan dijawab langsung. Pak S, saya tadi janji mau langsung 2 pertanyaan, tapi kalau dirasa ini perlu penjelasan langsung, saya berikan kesempatan langsung. Baik, ya langsung. Langsung aja silakan Pak S. Yang satu tadi saya agak lupa, mungkin orang diingatkan. Terus yang apakah yang 11 item itu yang nomor 1 juga ya? Jadi ada dari OJK ada 11 item yang proses keliru. 11 item yang prosesnya keliru sehingga dikeluarkan dari aset dana pensiun. Ya. Betul. Itu yang banyak itu kondotel, kemudian apartemen. Yang tidak semuanya saya loh ya, tidak semuanya saya. Tapi sebagian besar memang dari periode saya. Nah, perlu diketahui itu menurut saya itu justru berkah itu. Karena dengan begitu sendiri bisa memberi PSL lagi. Dengan itu tidak dimasukkan ke
aset investasi Dapen nilainya 300 miliaran, 600 ya lupa. Itu kesalahannya adalah kesalahan administratif, yaitu belum balik nama, banyak kan itu belum balik nama, kemudian itu tadi yang repo dianggap repo, tapi kan pengujiannya bukan di situ, yang yang dituduhkan saya kan repo saham, ternyata menurut hakim nggak salah, itu menurut hakim nggak salah, repo itu bukan suatu yang keliru, secara administratif pun nggak keliru. Jadi OJK itu belum tentu benar gitu ya. Jangan OJK sudah pasti benar gitu ya, nanti bisa diuji, harus diuji gitu. Iya maaf Pak, tapi dampaknya kan ke korban Pak, jadi korban uangnya hilang Pak jadinya. Jadi sekarang saya sudah jelaskan tadi, uangnya hilang itu akibat dari percepatan pembayaran, itu nilainya 425 miliar itu yang hilang gitu, dan ruginya 135 miliar itu bukan saya. Itu yang saya bilang dalam itu. Saya yang menurunkan manfaat bukan saya. Penyebabnya juga bukan saya. Cuman saya dituding-tuding. Penyebab saya itu kan hanya saham yang turun itu kan unreleased. Dan orang sudah mengembalikan sekarang, saya sudah ada hitungannya tadi, malah sudah surplus 144 M malah itu. Karena sudah mengembalikan tanah, mengembalikan berupa 3 lokasi tanah, kemudian juga selama trading itu sudah dihasilkan 40 miliar, itu malah surplus. Gitu loh. Ini yang mohon maaf Pak, dipikirkan Pak, teman-teman kita yang sampai NPK 2007, ini kalau yang 20% nggak kembali, ini juga tidak akan bisa menerima Pak. Betul, ya. Saya juga ngerti. Dan bukan hanya itu Pak, lebih jelek lagi Pak. Dengan performa Dapen yang sekarang yang hanya 4%, itu nanti bakal turun sampai 40%. Makanya teman-teman harus tahu apa masalahnya gitu loh. Yang bukan saya itu loh. Saya sudah jelaskan tadi, itu bukan saya. Itu karena performa yang jelek, karena aset-aset itu dijual dengan harga murah, rugi. Ruginya itu rilis Pak. Rilis itu rugi yang tidak bisa kembali. Mohon Pak Fajar paham ya. Tadi berarti Pak Fajar nggak paham tadi. Rugi yang dilakukan itu adalah rugi rilis dan bukan saya. Ya Pak. Saya mengikuti Pak Ihsan Nasir ketika waktu di gedung kantin, itu mengikuti juga Pak. Ketika itu teman ada yang nanyakan tanda bukti jual beli itu kan Bapak juga belum bisa memaparkan lah. Kayak buyback itu buktinya apa, belian di sini buktinya apa, itu kan ketika diperiksa di OJK kan nggak bisa terbukti Pak. Jual beli itu tidak ada kan Pak. Baik, untuk Pak Fajar mungkin interaksi timbal baliknya mungkin saya cukupkan. Mungkin ada tambahan jawaban dari Pak Esrinal, nanti biar ada penyeimbang. Siapa tahu ada yang bertanya lainnya atau memberikan informasi yang lainnya. Ini kayak pertanyaan Pak Warih kemarin atau Pak Kardi. Saya nggak pernah lihat sahamnya. Saham itu scriptless, nggak bisa dilihat. Itu ada di komputer. Komputer Dapen ada, bisa dilihat di komputer BEJ ada. Tapi kalau suruh menunjukkan data fisiknya memang tidak ada, tapi transaksi itu jelas ada, itu sudah diaudit, bahkan OJK juga mengaudit berkali-kali, ya. Jadi itulah banyak menyimpulkan sendiri. Makanya saya ingin ini diskusi ini terus saja. Kalau memang ada yang bertanya lagi, saya layani terus supaya saling paham gitu. Pak Esrinal, mungkin dari yang 11 yang disampaikan oleh Pak Fajar tadi, mungkin diberikan salah satu contoh bahwa tidak semua yang dihasilkan oleh OJK itu yang dijelaskan itu kemudian benar gitu. Misalnya apakah dalam proses yang dijalani Pak Esrinal, ada momen di mana saya baca kalau nggak salah di buku itu ada bagiannya, oh ternyata bukan ini malah yang dilihat, tapi kok ini yang malah yang dilihat gitu. Iya, jadi itu kan OJK kan saya pancing. Bu, Ibu, kalau memang ini karena saham, berarti yang rugi itu kan yang unreleased ya. Iya, ini unreleased yang rugi. Saya tanya Ibu, baca laporan tahunan apa enggak? Ya baca dong, tapi saya nggak bawa. Terus saya kasih laporan tahunannya, dicek sama dia. Dia sendiri terheran-heran. Loh ini kok yang rugi yang besar itu yang rugi rilis. Rugi karena penjualan saham. Rilis itu rugi karena penjualan saham dan sudah transaksi sudah berlangsung. Itu ruginya jauh lebih besar daripada rugi unreleased.
Itu yang pertama ya. Kemudian tadi kembali yang ke 11 item itu kan adalah kesalahan administrasi sekarang belum balik nama. Tapi asetnya masih ada. Asetnya nggak hilang itu. Hanya karena administrasinya nggak lengkap, tidak dimasukkan dalam aset investasi Dapen. Justru itu positif bagi kita sekarang. Karena apa? Pendiri jadi punya alasan untuk menambah PSL, Pak. Kita malah bersyukur itu. Cuma nanti aset-aset tadi setelah PSL dibayarkan menjadi milik PKT. Memang kayak membayarkan. Kan kita malah dapat cash itu. Baik. Jadi jangan dibayangkan, oh ini 1.000 kesalahan pengurus, terus itu kerugiannya apa namanya itu tanggung jawab pengurus kan itu. Malah ini malah bagus kalau itu belum diakui kan ini karena masih manfaat pasti dan pendiri bisa nomboi. Cuman sekarang kita nunggu. Jadi tolong bersabar nunggu pendiri itu persetujuan itu diberikan oleh pemegang saham oleh Pupuk Indonesia atau barangkali konsultasi ke menteri, nanti kita dapat cash. Yang kita perlu perbaiki adalah kinerja Dapen yang 3 tahun berturut-turut itu ROI-nya kurang dari 7%, hanya kurang dari 4% malah. Ini yang harus kita pikirkan besar karena ini berlanjut terus Pak kerugiannya. 3 tahun itu sudah menyebabkan kerugian karena loss opportunity 352 miliar menurut hitungan saya. Jadi itu yang menyebabkan kerugian itu. Baik, Pak S, barangkali nanti kita memberikan kesempatan pada yang lainnya. Saya yakin Pak Fajar juga belum terpuaskan, tapi kita juga harus memberikan kesempatan buat yang lain juga. Tadi ada satu pertanyaan mungkin Pak S yang perlu dijawab sedikit aja, nggak usah panjang, karena saya harus memberikan kesempatan Pak Herdi berikutnya. Apakah benar proses perpindahan dari manfaat pasti ke iuran pasti tersebut tanpa disosialisasikan? Mungkin perlu ditanggapi. Jadi waktu itu ada bagi-bagi tugas. Saya mensosialisasikan ke pensiunan. Karena pensiunan itu juga akan berubah dan diberikan anuitas. Itu saya berkeliling ke seluruh pensiunan, ke Jawa Timur, ke Jakarta, dan sebagainya untuk mensosialisasikan itu. Sementara yang di karyawan aktif itu tugasnya ketua, namanya Pak Surya Madya di MSDM. Saya juga pernah mensosialisasikan itu. Saya seingat saya sudah saya sosialisasikan di kantin, ya di kantin. Cuma luas, semua bertanya. Barangkali belum semua karyawan, iya. Tapi sosialisasi itu kalau nggak salah dilakukan beberapa kali juga di kantin itu. Jadi sudah disosialisasikan, Pak. Kalau kurang sosialisasinya mungkin saya sebagai tim, wakil ketua tim, tugas saya mensosialisasikan ke pensiunan. Dan itu sudah clear semua setuju, semua tanda tangan melalui perwakilan semua menunjuk anuitas yang dipilih yaitu Jiwasraya itu sudah berlangsung. Saya kira penjelasan saya. Jadi Pak Ajeng sudah tak sampaikan, sosialisasi itu kan perpindahan dari sampai 2016 Pak. Harusnya sebelum 1 Januari 2016 harusnya Bapak mensosialisasikan, tapi ternyata disosialisasikan tanggal 1 Juli Pak. Saya ngikut 1 Juli dan 2 Juli 2016. Jadi sudah masuk ke IP baru dari Dapen mensosialisasikan. Itu kan nggak benar. Saya tadi catat tadi karena saya dapat sosialisasi 1 Juli 2016. Baik, Pak S ada tanggapan sebelum saya berpindah ke Pak Herdi, mungkin sedikit aja karena yang lain juga harus dapat kesempatan. Silakan Pak S. Itu tadi tugas bagi-bagi tugas saya sosialisasi saya adalah ke pensiunan. Oke, baik. Mungkin penjelasannya dari situ ya, Pak S sebagai tim bertugas untuk keliling ke tempat-tempat di mana pensiunan berada, kemudian yang di Bontang ada tugas yang lainnya juga yaitu Pak Surya Madya kalau nggak salah tadi ya, yang disebutkan ya. Seketuanya ya. Baik, berikutnya mohon maaf Pak Fajar, saya yakin masih punya pertanyaan, tapi kita berbagi dengan yang lainnya yang barangkali juga punya pertanyaan dan tanggapan. Berikutnya Pak Herdi, silakan Pak Herdi dengan singkat padat agar kesempatannya bisa beralih yang lainnya. Silakan Pak Herdi. Baik, terima kasih Pak Hakim. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya saya sudah beberapa kali mengikuti permasalahan pensiun ini, terutama juga pemutaran kembali tadi video yang sempat diputar. Sebelumnya saya juga putar berkali-kali. Saya memahami memang dalam hal ini
penurunan dalam hal ini adalah akibat dari percepatan pembayaran. Kenapa dalam hal ini pengurus yang baru melakukan percepatan pembayaran? Apakah sebelumnya tidak ada komunikasi dalam serah terima kepengurusan yang lama dengan kepengurusan yang baru? Ini yang berdampak negatif akhirnya ke penerima atau pensiunan. Nah, seandainya ini ada komunikasi yang bagus, mungkin tidak akan terjadi pembayaran yang tadinya sudah bisa dilakukan secara bertahap, tapi karena kepengurusan yang baru tidak mau menanggung resiko atau bagaimana, akhirnya dipercepat pembayarannya dalam waktu belum sampai 1 tahun. Terus kemudian yang lebih menarik dalam hal ini, selama Pak Ezrinal itu dalam penahanan 11 bulan itu sungguh sangat luar biasa ya, sangat luar biasa menurut saya, karena tetap dalam berpikir itu positif, dan keikhlasan itulah yang membuat Pak Ezrinal itu sampai saat ini bisa tegar dalam menghadapi satu masalah. Antara benar dan tidak tadi sudah dibuktikan di dalam pengadilan. Sekarang bagaimana nama baik Pak Ezrinal tadi bisa dimengerti dan bisa pulih kembali nama baiknya di kalangan masyarakat atau karyawan pensiunan dalam hal ini, mungkin perlu diadakan sosialisasi, baik apa yang dikatakan tadi sudah menulis buku antara sumur dan matahari, itu sangat-sangat perlu sekali, karena dalam hal ini informasi yang kita dapat sebelumnya itu hanya sepotong-sepotong. Inilah yang menyebabkan pemahaman mungkin dari teman-teman itu ada terjadi miss, banyak negatif karena informasi kurang lengkap begitu. Nah, ini saya dalam hal ini sebagai pengurus pensiunan, insya Allah saya akan bantu mensosialisasikan baik melalui buku yang tadi dijanjikan oleh Pak Isra maupun video-video yang sudah beredar ini. Mungkin itu dari saya Pak Ezrinal. Terima kasih. Pak Hakim, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herdi. Yang kedua adalah dukungan. Yang pertama adalah perlu penjelasan percepatan pembayaran yang dilakukan oleh periode berikutnya. Apakah tidak ada komunikasi dengan periode sebelumnya yaitu Pak S? Memang sudah ada perjanjian dengan Jiwasraya akan pembayaran 3 kali ya kalau dari perjanjiannya. Ya. Tapi komunikasinya gimana Pak? Ini ditanyakan. Komunikasi dengan periode berikutnya seperti apa Pak? Ya, komunikasinya pertama dalam serah terima. Dalam serah terima itu sudah saya jelaskan kondisi-kondisinya dan sudah saya jelaskan juga 2 saham ini krusial. Saya sadari itu ada 2 saham yang krusial. Itu saya informasikan dan semuanya sudah diinformasikan termasuk pembayaran 3 tahun jelas sekali itu sudah diinformasikan dan ada perjanjiannya. Nah, bagaimana saya bisa berkomunikasi? Saya sudah nggak menjabat, masa saya nanya-nanya kan nggak mungkin. Seharusnya pihak yang melakukan itu perubahan perjanjian itu yang merupakan kebijakan pengurusan saya harusnya ditanyakan kepada saya, ini kenapa harus 3 tahun Pak? Menurut saya setahun aja. Nanti baru terjadi diskusi kan. Terjadi diskusi, nah, mungkin dengan itu bisa disadar. Saya pasti akan menyadarkan jangan dilakukan itu karena kerugiannya gini gitu. Nah ini kan tidak terjadi, memang tidak terjadi dan saya juga tidak mungkin tahu. Sudah saya sudah diserah terimakan, itu ada dokumennya lengkap, ada kondisi-kondisinya semua sudah diceritakan. Jadi memang itu keputusan pengurus baru termasuk penjualan KPI. Jadi ada tiga kebijakan yang dirubah dan semua merugikan. Pertama percepatan itu ruginya 134 miliar gara-gara itu. Kedua penjualan KPI ya, karena percepatan itu KPI harus jual. Nah itu kerugiannya luar biasa juga karena itu sumber pendapatan kita yang tetap dan tidak melakukan apa-apa kita dan enak sekali.
Nah, itu dijual juga. Kemudian yang ketiga, pengembalian oleh pihak ketiga. Itu ada perjanjian juga notarial bahwa pihak ketiga itu akan mengembalikan atau membeli kembali atau membuyback saham-saham yang sudah kita beli itu. Nah, itu juga tidak dikejar, tidak di follow up, ya, tidak di follow up. Dan itu periodenya setelah saya pensiun memang, setelah saya pensiun. Nah, itu menyebabkan kerugian juga. Jadi kebijakan dirubah dan menyebabkan kerugian yang sangat besar, itu yang disayangkan, Pak. Kemudian saya berterima kasih ini Pak Erdi dukungannya dan pemahamannya. Saya yang penting pemahamannya. Tolong pemahaman ini ditularkan supaya kita tujuannya bukan untuk menyalahkan saya mohon maaf jangan lagi menghujat-hujat orang, melaporkan ke pihak hukum, menyeret-nyeret hukum, nggak usah lah itu. Tapi difahami masalahnya dengan benar. Kalau kita memahami masalah benar, maka kita akan mendapatkan solusi yang benar juga. Tapi kalau ini ditutup-tutupi terus, nggak usah dikasih tahu dan sebagainya, dipendam-pendam terus, ya kita tidak akan mendapatkan solusi yang tepat atau benar. Itulah saya terpaksa saya omongkan meskipun ini mungkin menyakitkan ya, tapi ini harus diomongkan. Nah, kita kedepannya harus memperbaiki kondisi dana pensiun itu kinerjanya, ya. Karena sudah tidak ada lagi saham dan sebagainya, gantinya apa? Karyawan harus nuntut ini, tolong digantikan kehilangan opportunity yang selama ini terjadi di periode saya, sehingga bisa menghasilkan ROI yang tinggi. Nah, ROI kita minimal 7%. Nah, sekarang cuma 4% kurang gitu. Apa yang harus dilakukan? Ini yang saya tadi sudah memberi solusi-solusi ya. Mungkin nanti bisa ini lagi. Sekali lagi saya terima kasih Pak Erdi dukungannya, apalagi mau menyebarkan buku saya. Alhamdulillah tujuannya adalah mensiarkan kebenaran dan mencari solusi yang terbaik. Baik. Terima kasih Pak S dan terima kasih juga Pak Herdi. Sebelum nanti setelah ini saya berikan kesempatan untuk beberapa Bapak-bapak atau Ibu yang sedang bergabung secara live. Saya bacakan pertanyaan berikutnya dulu dari BSD. Mohon izin bertanya, bagaimana menghadapi orang-orang yang sampai saat ini masih misinformasi mengenai kasus ini? Dan yang kedua dari Bapak Abdul Aziz, bertanya, apa reaksi spontanitas Bapak saat mendengar kabar itu? Mungkin mendengar kabar pada saat itu Bapak harus mendapatkan hukuman barangkali ya. Mungkin ini pertanyaan dijawab singkat saja Pak S. Yang pertama adalah menghadapi orang yang masih misinformation. Yang kedua adalah apa reaksi spontan Bapak? Tadi sebenarnya yang kedua ini sedikit sudah dijelaskan, tapi nggak apa-apa diulang. Setelah itu saya berikan kesempatan kepada yang lainnya lagi. Silakan Pak S. Saya menghadapi orang-orang misunderstanding yang menjelaskan. Saya terima kasih tadi ada Pak Fajar yang mesti hadir dan bertanya, ya dijelaskan supaya paham gitu ya. Siapapun, sehingga saya menghimbau kalau nanti setelah ini pun ada beberapa orang melalui Pak Isro atau langsung kita ada 25 orang, 3 orang, kita webinar lagi ya. Saya masih ada ini ketidaktahuan atau nyangkut atau kondak atau apa terhadap Pak Esrinal, betul nggak Pak Esrinal ini gini. Nanti saya jawab apapun itu ya, insya Allah saya akan menjawabnya. Kemarin Pak Waris saya berterima kasih, Pak Waris saya kok masih ada ganjilan ini, dia terus terang ya, orangnya terus terang. Ini kan Pak Esrinal deposito macamnya, ya nanti akan saya jelaskan. Insya Allah saya akan clearkan semua. Saya bukannya bilang bahwa saya yang paling benar, ya tidak ya. Ada kesalahannya juga ya. Dalam investasi itu memang pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Makanya jangan kita menaruh telur di satu keranjang. Telur di bawah keranjang ada satu yang jatuh kebetulan LCGP sama DAJK. Tapi ada yang lain yang kuat untuk menopang ini sehingga kalaupun jatuh bisa diimbangi dengan ini. Nah, sayangnya yang kuat ini sudah dijual semua, itu masalah. Baik. Jadi itu untuk menghadapi orang-orang ya cara saya membuat buku, kemudian membuat video dengan cara yang baik. Mereka yang terbuka akan berubah. Udah banyak orang yang jadi tahu, jadi sadar, oh ini sebetulnya itu.
Dan ternyata tidak menimbulkan gejolak kan ya. Jadi positif, menurut saya positif ya. Meskipun itu harus menyalahkan pihak lain, ya orang tidak akan lepas dari kesalahan. Yang penting niatnya masih baik dan sebagainya. Baik, yang kedua tadi sudah dijelaskan di bagian penjelasan awal sih, tapi kalau misalkan mau diulang sedikit nggak apa-apa. Reaksi spontan ketika Pak S mendapat kabar harus menghadapi ini. Ya, untungnya ya, terus terang gelap ya, apa namanya. Saya betul-betul terpukul tapi untungnya saya pernah berjanji karena ini kemungkinannya terjadi, saya akan menjalaninya dengan ikhlas janji banget. Itu membuat saya kuat ya, alhamdulillah membuat saya kuat. Nah, tadi di video saya tidak menutup muka karena saya nggak merasa bersalah. Saya berjalan biasa saja. Cuman salahnya saya tuh ditanya wartawan saya diem cenderung ini. Harusnya kalau saya jawab ya saya jawab. Saya jawab aja wartawan itu. Saya tidak melakukan ini dan nanti saya akan silakan nanti dilihat di pengadilan. Misalnya begitu ya. Masih shock waktu itu kali. Saya tidak melakukan itu. Itu saya merasa dikuatkan ya oleh Allah yang Maha Kuasa menurut saya. Baik. Itu dikuatkan sehingga saya jalan tegak berdiri dan menjalani itu. Saya telepon istri saya saya kuatin, mama jangan nangis, yang penting sekarang kesini bawa baju saya gitu. Karena saya nggak bawa baju, langsung saat itu juga harus masuk. Baik. Nah, itu misalnya. Baik. Ya. Saya berikan kesempatan, kita bersepakat sekarang pukul 22 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah. Kita masih berkesempatan berapa menit ke depan, Pak Isro, sebelum saya buka kembali? Mungkin saya Pak Hakim. Pak siapa ini? Pak Dwi ya? Dwi. Ya. Pak Dwi. Oke, sebentar sebelum Pak Dwi saya persilakan, Pak Isro kita bersepakat sampai pukul berapa? Pukul 11 nggak apa-apa. Kalau masih ada ya nggak apa-apa ya. Kalau masih ada ya. Oke, baik. Terima kasih. Baik, berikutnya barusan Pak Dwi ingin menyampaikan sesuatu. Silakan Pak Dwi. Ya, makasih Pak Hakim. Aturannya sama ya, singkat padat jelas. Oke, tadi Pak Isrinal kan sudah ngasih slide untuk perbaikan Dapen ya Pak ya. Ada 6 langkah tadi kalau nggak salah. Nah, apakah itu bisa terlaksana Pak tanpa ada suntikan PSL? Karena kerugian Dapen sekarang sudah sangat mengkhawatirkan sekali. Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dwi. Pak Esrinal, 6 langkah yang ditawarkan oleh Pak Esrinal, apakah bisa dilaksanakan jika tidak ada suntikan PSL kalau salah tadi ya? Silakan Pak Es. Kita harus optimis. Itu tadi yang kan sudah ada hitungan dari pendiri, karena adanya 11 item yang disebut Pak Jafar tadi bisa digantikan oleh pendiri. Itu dikawal. Ya. Itu tinggal menunggu aja itu kalau nggak salah menunggu pendapat BPKP atau apa gitu. Kalau itu sudah disetujui, maka akan turun dana, saya lupa itu 600 miliar atau berapa ya. 484 Pak. Ya sudah, itu bisa memperbaiki kondisi kita, keuangan, cash flow kita, dan setelah itu tolong itu tadi dicari investasi-investasi yang aman dan menguntungkan, dicari manajer investasi yang baik, yang berpengalaman. Kemudian tadi langkah-langkah tadi kalau bisa dinaikkan iuran itu. Ini tuh. Artinya 6 langkah itu bisa dijalankan. Kalau PSL 2 turun kan Pak? Ya. Seperti itu kan. 6 langkah itu akan berat dilaksanakan. Kalau PSL 2 nggak turun Pak. Nggak turun. Ya turun atau nggak turun itu tetap dilakukan aja itu. Iya, tapi berat Pak. Dalam waktu singkat pemulihan itu berat sekali ya Pak. Apalagi yang pensiun kan nanti 2097 itu kan juga mau pensiun. Ya, Pak. Makanya saya nggak tahu nanti colak agar berdiskusi dengan aktuaris ya hitungannya. Kalau iuran itu naik itu signifikan sekali. Tapi yang jelas yang dikejar itu ya performa Dapen yang 7% itu gimana caranya itu. Nggak bisa Pak, kita iuran aja minus ya Pak. Apa? Kita sudah iuran tapi saldo kita tetap di minus terus Pak. Ya itu tadi karena kinerja Dapennya minus. Iya, kurang makanya daripada itu. yang seharusnya. Ya karena nggak kan ketergantungan sama PSL 2 kan besar sekali Pak. Di samping 6 langkah itu. Seperti itu. Ya. Ya
saya jangan pesimis dan masih bisa diperbaiki, harus bisa diperbaiki gimana pun caranya gitu. Tapi pensiunan kita kan tetap nilai pensiun kita tetap ada lah gitu ya. Saya ada tapi berkurang kok. Berkurang memang. Cuman saya ingin jelaskan itu bukan karena saya itu. Iya. Saya sudah menambah ini aset lagi Kawang masuk udah surplus itu yang karena saya loh ya. Baik. Udah surplus itu. Pak Dwi cukup ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Dwi. Berikutnya untuk teman-teman yang lain yang masih bergabung, apakah ada yang masih mau bertanya atau menanggapi yang belum dulu? Apakah masih ada teman-teman yang masih bergabung? Sambil saya bacakan ada yang menulis berikutnya, masih dari Mbak Adela. Terima kasih penjelasannya. Saya yakin tidak mudah bagi setiap orang untuk dapat memahami real kondisinya. Bolehkah menarik sebuah hipotesa dari penjelasan Bapak bahwa penurunan manfaat sebenarnya tidak perlu sampai terjadi jika langkah-langkah pengurus yang menjual saham-saham yang bernilai tinggi tadi dan percepatan pembayaran tidak dilakukan? Apa bisa dipahami seperti itu, Pak S? Ya, insya Allah bisa. Jadi itu tadi saya punya keyakinan kalau tidak terjadi salah langkah tadi, percepatan pembayaran itu, dan tidak ada kerugian rilis. Kalau tidak ada kerugian rilis, dan pengurus harus tahu bahwa kerugian unrilis itu tidak harus langsung didistribusikan. Nah, kalau nggak didistribusikan, ya nggak ada penurunan. Karena rugi rilis nggak ada, bahkan bisa untung kalau kita punya mesin produksi, mesin uangnya, saham, dan reksadana itu berjalan, yang minus 69 atau 134 itu jadi plus positif. Minusnya berubah ke unrilis. Unrilisnya mungkin jadi gede, tapi unrilis itu, ini yang harus diketahui, tidak harus dibagikan, itu disimpan aja dulu minusnya dalam buku. Mudah-mudahan suatu saat ada keuntungan yang besar, itu bisa ditomboi ya, sebagian ditomboi sampai akhirnya, apalagi sudah ada mitigasinya pengembalian berupa aset. Jadi kalau dikembalikan aset tanah tadi masuk, dibalik nama macam-macam, udah nggak negatif lagi. Ini kan karena asetnya oleh pengurus nggak dikejar-kejar, udah ditawar-tawari pengurus itu dengan aset itu tidak mau diterima juga, gitu loh. Maunya cash. Ya cash ya, boleh kalau cash ya dikejar lah cash karena perjanjian itu cash. Dipidanakan atau diperdatakan, dituntut orang itu. Karena saya udah membuat perjanjian, hanya ini tidak di follow up. Nah itu kalau dituntut orangnya harus membayar itu 163 miliar kalau nggak salah itu. Nah itu kalau dibayar dengan apapun kembali aset itu, sehingga tidak akan menurunkan cadangan karyawan. Tapi kalau tadi yang udah dijual itu sudah menguap, Pak. 134 miliar itu nggak bisa kembali lagi. Itu sudah menguap ke udara karena sudah terlanjur, sudah rilis istilahnya, sudah terjadi. Menjual rugi itu sudah terjadi. Kita punya rumah 1 miliar, kita jual 500 miliar, ya sudah rugi 500 miliar, nggak bisa kembali lagi. Itu itu yang harus dipahami itu. Baik. Ya. Baik, terima kasih Pak S. Sekali lagi saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang masih bersama kami di dialog hari ini, menguak hikmah 11 bulan ditahan bagi keluarga, teman, dan sahabat Ezrinal Aziz, berawal dari buku Sumur dan Matahari, yang mudah-mudahan berikutnya nanti teman-teman bisa membacanya secara lengkap, isinya seperti apa. Ya. Ada lagi? Yang belum dulu, sebelum nanti saya berikan kesempatan, misalkan ada waktu, saya berikan kesempatan buat yang sudah. Bapak Ibu, masih ada? Sudah ngantuk. Sudah ngantuk. Baik, kalau dirasa cukup, misalnya ada, saya berikan satu kesempatan lagi, siapapun yang bertanya, yang sudah atau belum, saya berikan kesempatan, boleh menjelang terakhir-terakhir kita mengadakan dialog ini. Silakan, ada yang mau? Silakan. Mungkin perlu diinformasikan Pak Anu, bukunya bisa diperoleh kalau nggak salah di koperasi. Halo? Ya, silakan Pak. Bisa dibeli di koperasi karyawan ada, kemudian di Hotel Cozy ada, dan di Pak Isro ya. Oke, sip. Ada banyak itu kalau mau membeli buku saya atau memiliki buku saya. Baik, untuk teman-teman yang sekali lagi atau Bapak Ibu yang
belum mempunyai bukunya, di chat ada juga Google Form untuk pemesanan, bisa diisi kalau misalkan mau pesan melalui Google Form, atau yang ada di Buntang boleh menuju Koperasi atau di Cozy Hotel di kilometer 6 ya. Mudah-mudahan nanti bisa berbagi manfaat ya terkait di Pak Isro juga ya, ada di Pak Isro juga ya. Sekali lagi kalau saya membaca dari sini, lepas dari kasusnya, saya belajar banyak tentang keikhlasan dan bagaimana menjadi pejuang tangguh. Oke, hadiah buku bagi peserta sharing. Bagi peserta sharing yang berminat memiliki buku Sumur Matahari, panitia memberikan hadiah masing-masing 1 buku dengan cara mengisi form melalui kolom chat atau kirim alamat melalui WA ke HP saya. Saya lagi, maksudnya berarti ini Pak ya, beli 1 dapat 1 ini. Nggak beli nggak apa-apa. Oke, nggak beli tidak apa-apa. Yang penting mengirimkan alamatnya, dapat kiriman buku ya. Ya. Dapat tadi ya. Ya. Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama kami hari ini, silakan nanti bisa mengisi Google Form di chat atau mengirimkan pesan di 0812 5526 792 dan nanti akan ada pengiriman buku ke alamat masing-masing. Terima kasih Pak Isro. Baik, saya bisa terakhir Pak Rim, tanya Pak Rim. Kalau misalkan sudah jadi, silakan Bapak. Ya, kalau sudah tidak ada lagi, saya senang bisa memfasilitasi ketemu ini. Dan kalau toh dari teman-teman tadi Pak Herdi atau mungkin Pak Fajar kepingin ngajak teman-teman lagi dan barangkali mungkin perlu bantuan kita menyiapin Zoom, insya Allah saya akan siapkan. Dari penjelasan yang tadi disampaikan dan juga usulan solusi yang telah disampaikan oleh Pak Esrinal, saya malah menjadi yakin sekali bahwa kolabnya Dapen ini karena penggelontoran itu dan juga menjual saham-sahamnya itu. Apalagi PSL tadi yang hitung-hitungan disampaikan Pak Dwi, nilainya tidak jauh-jauh lah dari penggelontoran yang kedua 425. Nah, oleh karena itu, kalau menurut saya, PR kita sekarang ini adalah memahamkan bagi teman-teman yang masih bekerja atau sudah pensiun agar mengawalnya dengan baik. Kata kuncinya kalau menurut saya, pendiri harus menetapkan direktur yang tepat. Itu harus didorong. Kalau tidak, sekalipun digelontorkan, nanti kalau menurut saya, kalau tidak performanya dengan bagus, akan kembali lagi. Oleh karena itu, saran saya, kalau toh misalnya apa-apa yang disampaikan Pak Esrina dan terbukti tidak bersalah, teman-teman ingin sharing, Pak Esrina insya Allah welcome langkah-langkah ini. Nah, oleh karena itu, ini kalau menurut saya PR-nya ya cukup lumayan untuk bisa merecover ini, karena saya memperhatikan sampai dengan saat ini, teman-teman masih belum open mind dalam rangka menerima ini, dalam rangka memahami bahwa sebenarnya kesalahannya di mana ini, bahwa kesalahannya penggelontoran tadi, dan juga menjual saham-saham yang produktif. Itu saja mungkin. Terima kasih Pak Hakim. Terima kasih sebelumnya. Untuk closing statement, silakan Pak Esrinal Aziz untuk menyampaikan. Baik, terima kasih pada teman-teman semua, sahabat, rekan-rekan, baik karyawan maupun kerabat maupun saudara, family saya yang selama ini mensupport saya, juga teman-teman, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Selama ini berkat doa-doa teman semualah saya menjadi kuat dan saya bisa menjalani ujian ini dengan baik dan dengan selamat. Nah, kemudian juga saya tadi sudah disampaikan Pak Isro, terbuka, saya sangat terbuka untuk siapapun yang bertanya, mau WA saya boleh, mau Zoom silakan, supaya informasi itu betul-betul bisa diterima dengan baik dan benar dengan logik yang ada sehingga kita bisa mengarah atau yang perlu diperbaiki itu apa itu benar gitu, arahnya itu benar. Itu aja tujuan saya dan mudah-mudahan saya berharap tidak ada gejolak, tidak ada. Makanya ini saya tunda-tunda supaya semua permasalahannya sudah mulai adem gitu, bukan di awal-awal dulu yang masih
masih rame gitu ya. Sekarang ini mudah-mudahan dengan kepala dingin bisa menerima kebenaran dan juga mencari solusi dengan baik. Insya Allah Allah akan meridhoi kita semua sehingga jalan yang terbuka bagi jalan terbuka bagi perbaikan kondisi dapen dan kesejahteraan karyawan pada umumnya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Es, dan di bagian akhir ada pesan ini, saran untuk Pak Es, misalnya nanti ada meeting berikutnya, pertanyaan yang diajukan hari ini bisa juga dibahas lagi agar tidak berulang pertanyaan yang sama. Kemudian dari saya sangat berterima kasih dari Bu Herning atas penjelasan dari Bapak Ejrinal. Saya ingin membeli bukunya, bisa gratis, bisa beli ya. Kemudian dari Mas Christian Jerumi, terima kasih Pak Ejrinal untuk buku Sumur dan Matahari gratisnya. Berikutnya dapat disimbolkan kan agar lebih banyak orang yang dapat lebih open minded dan memahami kasus ini dengan sudut pandang yang tepat. Oke, ini saran dari Mbak Adela, menerima informasi dari dua sumber yang berbeda, barangkali itu akan menyeimbangkan cara berpikir kita. Tinggal cara bagaimana kita mengolahnya. Kemudian yang terakhir, terima kasih Pak Isro untuk acara ini. Terima kasih Pak Hakim. Terima kasih juga menuntun acara ini. Semoga bermakna bagi kita semua. Terima kasih Mas Christian, Mbak Dila, dan semua. Baik, Bapak Ibu, seluruh peserta, terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat. Terima kasih Bapak Ejrinal, Pak Isro Mogani. Terima kasih hari ini saya diundang untuk menjadi moderator. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih untuk buku yang bermanfaat ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang, karena ini akan menjadi sejarah yang akan menginspirasi orang. Mudah-mudahan berlimpah berkah. Mohon maaf sekali lagi, terima kasih. Pak Isro, saya tutup. Ya, silakan. Baik, mari sama-sama kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf lahir batin. Salam sehat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Reza, sambil menunggu ditutup, tadi dilanjutkan sedikit sampai dengan terakhir. Tadi fillernya tadi kan sudah testis selesai, dilanjutkan sampai terakhir. Bagi teman-teman yang tidak live, bisa sampai terakhir. Oke. Sambil chatting silakan. Sambil chat boleh. Oke. Mas Reza sedang mempersiapkan. Tadi sudah menit keberapa Mas Reza? Ya. Oke. Saya punya teman akrab yang baru punya masalah, tapi saya nggak bisa mendampinginya. Dan saya bisanya ngirim puisi. Saya buat puisi, saya hayati, dan saya kirim saat itu. Supaya seolah-olah saya bisa hadir juga di dalam itu. Sukses terus Pak Ejrinal, produktif, salam literasi. Wadhkuruni adhkurkum washkuruni wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Saat saya pertama kali, suami saya sebelum ditahan itu kan sering dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk diminta sebagai saksi gitu kan. Selalu saya telepon, pulang Pak, pulang seperti itu kan. Kata lawyer, kalau seandainya KTP nggak dikembalikan nanti bakalan nggak pulang. Ternyata masih pulang, akhirnya ternyata. Tapi pada saat hari H suami saya ditahan itu, entah kenapa hari itu saya merasa nggak nyaman, Bang. Banyak tanda-tanda melalui mimpi ya, dan saya nggak berani untuk bercerita kepada suami saya. Luar biasa, mimpi itu saya rasakan kayak nyata karena emosinya itu muncul gitu. Mimpi suami saya tangan
borgol seperti itu. Entah kenapa kok mimpi itu hadir. Emosi itu pandainya itu muncul kembali di saat